Setelah festival lampion, sekolah dimulai, dan ini semester baru. Di semester baru, Long Ge masih mengirimkan surat secara diam-diam dengan bantuan para siswa. Mereka juga tahu bahwa mereka harus menanggungnya sampai Huo masuk perguruan tinggi. Oleh karena itu, surat harian mereka telah dikurangi dari 2 menjadi 1, sehingga peluang untuk ditemukan jauh lebih kecil. Dengan cara ini, mereka menulis surat dari Senin hingga Jumat dan menyempatkan diri bermain di hari Sabtu dan Minggu. Terkadang saya pergi ke sungai untuk bermain, terkadang saya pergi makan kue dan makanan penutup lainnya, terkadang saya pergi berenang. Berenang adalah hal yang sangat membahagiakan, apalagi saat melihat seorang gadis mengenakan pakaian yang terlalu sedikit, hati Long Ge dipenuhi dengan kegembiraan. Suatu ketika, Long Ge dan Huo mengajak beberapa temannya untuk berenang di kolam renang. Aku mengganti pakaianku dan pergi berenang. Ada banyak orang di kolam, termasuk pria, wanita, orang dewasa, dan anak-anak. Long Ge tidak bisa berenang, dan Huo juga tidak bisa berenang tidak sama dengan berenang. Berendam di kolam saja sudah cukup, tapi bisa bersama Huo, apapun yang terjadi, saya senang. Huo terlihat sangat cantik dalam balutan pakaian renang, memamerkan sosok anggunnya hampir ngiler melihatnya, tapi untungnya ada air kolam untuk menutupinya, kalau tidak dia akan terlihat seperti Nangui. Long Ge mengenakan celana renang, memamerkan sosoknya yang proporsional. Long Ge dan Huo berenang di kolam, mengobrol, memercikkan air, dan bercanda. Di samping, seorang teman membantu Long Ge dan Huo melihat pakaian mereka. Menyenangkan sekali memercikkan air. Dalam percikan air kristal, Long Ge melihat senyum cerah Huo, melihat kulit Huo yang seperti kembang sepatu, dan menyaksikan percikan air di kulit Huo, memamerkan tubuh anggunnya. Huo juga menuangkan air ke Long Ge karena dia merasa senang karenanya. Long Ge dan Huo bermain-main di kolam renang sebentar, lalu merasakan air semakin dingin, lalu mereka pergi ke darat untuk mengobrol. Tepat saat Long Ge tiba di darat, Long Ge berjalan mendekat untuk melihat Huo. Tiba-tiba, dia menemukan tempat yang licin, dan kemudian, Long Ge langsung jatuh. Boom! Long Ge terjatuh dengan keras, kakinya langsung membentur samping, dan darah mengalir langsung dari kaki Long Ge. Setelah Huo melihatnya, dia bergegas. Kakak Long, apa kabar? Huo bertanya dengan cemas. Bukan apa-apa, kata Long Ge, lalu menutupi darah yang mengalir dari langkah kakinya. Pada saat ini, pengelola kolam renang juga datang, lalu mengeluarkan kain katun untuk membantu Long Ge menghentikan pendarahannya. Pada saat ini, gadis yang membantu Long Ge melihat pakaiannya juga datang dan melihat ke arah Long Ge. Bukan apa-apa, Long Ge menekan kapas pada lukanya. Kemudian pendarahannya berhenti. Kakak Long, ayo pulang. Oke, pulanglah. Long Ge mengangguk, lalu Brick mencari pakaiannya, tetapi Long Ge tidak dapat menemukan pakaiannya. Jelas aku menggantungkan pakaian itu di dinding itu. Kenapa hilang? Kata teman Huo. Pasti dicuri, kan? Kata administrator. Jadi, Long Ge dan Huo mencarinya secara terpisah. Setelah mencari beberapa saat, Long Ge menemukan pakaian dan celananya di toilet. Saat ini, semua uang di celananya telah diambil, hanya menyisakan kunci dan kartu makan. Untungnya, kuncinya masih ada. Itu menunjukkan bahwa pencuri ini juga punya moral. Huff, pencuri otang pembawa sial, kata Huo dengan kebencian. Meskipun Long Ge menertawakan dirinya sendiri, Huo tidak senang. Kakiku terluka, sulit memakai sandal, kata Long Ge melihat luka di kakinya. Punggung kaki saya terluka dan sangat sakit saat memakai sandal. Kakak Long, tunggu sebentar, aku akan membelikanmu sepasang sandal, kata Huo, lalu kembali ke ruang ganti wanita untuk berganti pakaian, lalu pergi membeli sandal. Teman Long Ge dan Huo sedang menunggu di luar kolam renang. Setelah beberapa saat, Huo membelikan sandal untuk Long Ge. Terima kasih. Long Ge memandang Huo dan tersenyum. Meskipun dia terluka, dia bisa melihat ekspresi perhatian di wajah Huo. Dia bisa melihat bahwa Huo sangat menyayanginya, apalagi memakai Huo, sandal yang dibelinya membuat hati Long Ge hangat. Saudara Long, sama-sama. Jika saya tidak meminta Anda berenang, kaki Anda tidak akan terluka. Bukan apa-apa, ayo kembali, kata Long Ge sambil tersenyum. Yah, aku tidak bisa berjalan lagi, ayo kita jalan kembali, kata Huo. Ya, Long Ge mengangguk. Dalam perjalanan pulang, Long Ge dan Huo sedang duduk di dalam mobil, dan Huo membiarkan Long Ge memegang tangannya. Secara keseluruhan, kali ini uang Long Ge dicuri dari berenang, namun kuncinya masih ada, dan kakinya terluka, namun setelah mengetahui cinta Huo, Long Ge masih bisa dianggap mendapat untung. Dari Senin hingga Jumat, Long Ge masih terus berhubungan dengan Huo, menanyakan keadaan satu sama lain. Di akhir pekan,
mereka masih keluar bermain secara diam-diam karena cuaca semakin panas masih terus berkomunikasi satu sama lain. Memilih untuk berenang, di satu sisi Longge bisa melihat sosok anggun Huowu, dan di sisi lain bisa menghindari keramaian jalanan. Oleh karena itu, Longge dan Huowu kebanyakan memilih berenang di akhir pekan. Tempat yang mereka pilih untuk berenang biasanya di kolam renang. Bagi dua orang yang tidak bisa berenang, memilih kolam renang adalah yang terbaik, tapi itu lebih baik daripada barangmu dicuri. Longge dan Huowu sangat senang bermain air. Kakak Long, kamu biasanya menggendongku, bagaimana kalau aku menggendongmu sekarang? Tanya Huowu. Oke, kata Longge sambil tersenyum. Ada daya apung di dalam air, jadi Huowu bisa mencoba menghafal Longge. Jadi Huowu mulai melafalkan lagu naga. Dada lebar Longge menempel di punggung Huowu. Dalam sekejap, keduanya kecanduan perasaan itu. Kemudian, kaki Huowu terpeleset sambil menggendong Longge di punggungnya, dan keduanya langsung jatuh ke dalam air. Bang-bang setelah dituangkan ke dalam air. Longge dan Huowu meminum 2 teguk air lagi dari kolam. Lalu saya bangun dan tertawa. Untung saja ini perairan yang dangkal. Kalau perairannya dalam, akan sama sulitnya dengan air minum. Haha, kamu tidak bisa membawanya. Longge tertawa. Aku bisa membawanya, hanya saja kakiku terpeleset sekarang. Ya, kamu bisa membawanya. Longge berkata sambil tersenyum, lalu mereka berdua bermain di air sebentar. Lagi pula, airnya dingin, dan orang juga tidak bisa berendam di dalamnya lama. Jadi, setelah beberapa saat, Longge dan Huowu naik ke tepi kolam. Setelah sampai di kolam, kebetulan ada kursi gantung. Longge dan Huowu duduk di keranjang gantung, berjemur di bawah sinar matahari, dan mengobrol bersama perlahan. Apakah ini menyenangkan? Longge bertanya. Sungguh menyenangkan. Senang rasanya memiliki kolam renang pribadi seperti ini di rumah kita di masa depan. Kata Huowu sambil tersenyum, senyumnya sangat indah di bawah sinar matahari. Apalagi tetesan air yang menempel di kulit sangatlah menawan. Selama kita bekerja keras, kita pasti akan punya kolam renang sendiri. Ayo bekerja keras bersama. Oke, ayo bekerja keras bersama, kata Huowu. Setelah berjemur di bawah sinar matahari beberapa saat, tubuh mereka mulai memanas kembali, lalu Longge dan Huowu berencana untuk berenang di air. Kali ini, untuk menunjukkan semangat kepahlawanannya, Longge melompat langsung dari tepi kolam ke dalam air. Longge berpikir dalam benaknya bahwa itu adalah wilayah perairan dangkal. Tidak apa-apa jika Anda tidak bisa berenang. Namun, Huowu terkejut saat melihat Longge melompati. Ini adalah area perairan yang dalam. Benar saja, setelah Longge terjun, ia menemukan bahwa setelah dadanya terendam air, kakinya belum menyentuh tanah. Longge merasa sangat aneh ketika perairan dangkal menjadi lebih dalam. Ketika air perlahan-lahan tenggelam di atas kepala Longge, Longge menemukan bahwa kakinya belum menyentuh tanah. Saat ini, Longge terkejut. Tolong! Teriak Longge. Sambil menamparkan air, dia menggunakan keterampilan renangnya yang lebih rendah untuk berenang menuju perairan dangkal. Setelah berenang 7 atau 8 meter, Longge menemukan bahwa kakinya masih belum bisa menyentuh tanah. Longge tidak tahu cara bernapas saat berenang. Jika dia tahu cara bernapas, dia bisa berenang sangat jauh mencoba yang terbaik untuk berenang menuju tanah. Dia berenang ke tepi kolam, minum seteguk air sambil berteriak minta tolong. Saat ini, orang lain di sekitar mengira Longge sedang bercanda. Hanya Huowu yang berlari dengan cemas dan mencoba menarik Longge pergi. Longge akhirnya menyentuh tepi kolam setelah meminum air. Longge berusaha mati-matian untuk memanjat, tetapi tepi kolam sangat licin karena banyaknya air menyelinap masuk segera setelah dia memanjat. Dia tidak bisa memanjat bahkan jika dia mencoba memanjat ke dalam kolam. Saat ini, Longge merasa panik dan dingin di dalam hatinya. Saat ini, Huowu sudah berlari ke tepi kolam, dan kemudian berkata kepada Longge, "Saudara Long, pegang tanganku." Saat ini, Huowu tidak lagi peduli apakah dia bisa berenang atau tidak, dia juga tidak takut diseret ke dalam air oleh Longge. Kali ini, Longge meraih tangan kecil Huowu dengan panik, lalu mencoba memanjat ke tepi kolam. Namun, bagaimana Huowu bisa memiliki kekuatan untuk menarik Longge? Dia hanya mengandalkan daya apung air untuk mencegah Longge tenggelam ke dalam air. Huowu langsung duduk di tanah dan menarik Longge dengan seluruh kekuatannya. Longge tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal, dan naik ke tepi kolam dengan bantuan Huowu terengah-engah, berusaha memuntahkan air kolam, namun tidak ada yang keluar. Aku hanya bisa menghirup udara dengan rakus. Melihat Longge naik ke tepi kolam, Huowu pun menghela nafas lega, lalu duduk di tepi kolam dan memandang Longge dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Long, kenapa kamu melompat ke dalam air dalam tadi? Saya pikir itu adalah perairan dangkal. Saya tidak menyangka itu adalah perairan dalam. Tanpa Huowu, saya akan hancur."
Long Ge memandang Huo Wu dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Haha, kakak Long berjuang keras. Dia berenang langsung menuju perairan dangkal sejauh beberapa meter. Setelah berenang beberapa meter lagi, dia mencapai perairan dangkal. Terima kasih. Jika bukan karena kamu, aku akan mati. Mengapa kamu memiliki begitu banyak kekuatan untuk menarikku? Apakah kamu tidak takut ditarik ke dalam air olehku? Long Ge memandang Huo Wu dan diminta. Aku tidak takut. Selama aku bisa menyelamatkan kakak Long, aku tidak takut pada apapun. Kata Huo Wu dengan tegas. Long Ge memandang Huo Wu dengan emosi. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat, tapi dia tahu bahwa dia akan melindungi Huo Wu sepanjang hidupnya, sama seperti Huo Wu menyelamatkannya dengan segala cara dan mencegah Huo Wu dari bahaya. Setelah beberapa sesi berenang, hubungan antara Long Ge dan Huo Wu menjadi semakin dalam. Di akhir pekan, Long Ge dan Huo Wu juga suka hiking karena lebih sedikit orang di gunung. Saat mendaki gunung, Long Ge dan Huo Wu dihukum di bawah gunung. Terkadang mereka memanggil beberapa teman, dan terkadang hanya Long Ge dan Huo Wu yang mendaki. Saat mendaki gunung, kekuatan fisik Long Ge lebih baik daripada Huo Wu, jadi mendaki tidak melelahkan sama sekali. Namun Huo Wu jauh lebih lelah, sehingga Long Ge sering menggendong Huo Wu di punggungnya saat mendaki gunung, dan Long Ge lebih mudah menggendong Ge di punggungnya, dan Long Ge bisa merasakan kelembutan Huo Wu dan wangi nafas di tubuh Huo Wu sementara Long Ge menggendong Huo Wu di punggungnya. Pada saat ini, kekuatan mental Long Ge dan Huo Wu meningkat paling cepat, kekuatan mental mereka meningkat dan suasana hati mereka menjadi jauh lebih nyaman seperti ini selama setahun, mereka dijamin memiliki kekuatan mental yang melebihi level puncak para dewa kuno. Namun, mereka hanya berkumpul paling banyak satu sore setiap minggunya, dan mungkin tidak ada kontak fisik saat mereka berkumpul, peningkatan kekuatan mental masih sangat lambat. Kakak Long, apakah kamu lelah? Kata Huo Wu sambil menatap Long Ge yang menggendongnya. Tidak lelah, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu melanjutkan mendaki gunung dengan Huo Wu di punggungnya. Kakak Long, apakah aku berat? Huo Wu bertanya. Ini sangat berat. Long Ge tertawa. Kalau begitu biarkan aku turun dan pergi. Kata Huo Wu. Tidak, turun dan berjalan perlahan, kamu akan lelah lagi setelah beberapa saat. Kata Long Ge sambil tersenyum. Kakak Long, apakah kamu benar-benar tidak lelah? Huo Wu bertanya. Aku benar-benar tidak lelah. Kamu ringan sekali. Bagaimana aku bisa lelah? Meski Long Ge mengatakan ini, dia sudah berkeringat. Lagi pula, mendaki gunung itu cukup melelahkan, apalagi mendaki dengan beban yang berat, tapi dengan Huo Wu menempel di punggungnya, Long Ge tidak akan merasa lelah lagi. Setelah mendaki beberapa saat, Long Ge akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pada saat ini, Huo Wu juga melompat turun dan memanjat bersama Long Ge. Aku belum lelah. Aku berkeringat. Huo Wu tertawa, lalu membantu Long Ge menyeka keringatnya. Haha, jangan bilang lelah meski kamu lelah. Long Ge tertawa, lalu meraih tangan Huo Wu dan mendaki gunung bersama. Akhirnya naik ke lereng gunung. Long Ge dan Huo Wu sedang beristirahat di paviliun di lereng gunung. Saat ini, angin pegunungan bertiup, dan angin sejuk menghilangkan semua kepenatan Long Ge dan Huo Wu karena mendaki gunung. Waktu seperti ini adalah yang paling nyaman, jadi Long Ge dan Huo Wu duduk di paviliun dan mengobrol. Huo Wu, apakah kamu serius untuk belajar minggu ini? Long Ge bertanya. Serius. Huo Wu tertawa. Lalu apa yang kamu pelajari? Long Ge bertanya. Jangan bicara tentang belajar, oke. Huo Wu berpikir sejenak dan berkata. Haha, oke. Long Ge menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kakak Long, apakah kamu merindukanku? Huo Wu bertanya. Pikirkan setiap hari. Kalau tidak, aku tidak akan menulis surat setiap hari. Aku juga merindukan kakak Long. Huo Wu tersenyum. Kemudian, keduanya mengobrol tanpa pandang bulu, membicarakan masa depan, kehidupan, masa depan, keluarga masing-masing, dan segalanya. Saudara Long, kita harus pergi ke negara asing di masa depan. Pergi ke ibu kota itu dan bangun gedung kecil. Ya, pastinya. Long Ge mengangguk. Lantai pertama adalah tempat makan. Letakkan jendela setinggi langit-langit, lalu akan ada tirai air yang mengalir ke bawah. Indah sekali. Ya, oke. Senyuman muncul di wajah Long Ge. Dia mengagumi konsep desain dan imajinasi Huo Wu. Lantai 2 adalah tempat kita bermain. Ini akan menjadi gedung di dalam gedung. Memungkinkan kita membaca, menjelajahi internet, dan mengobrol. Huo Wu terus bermimpi. Ya, bagus sekali. Long Ge tersenyum. Lalu lantai 3 tempat kami tinggal. Atap kami harusnya terbuat dari kaca transparan. Anda bisa melihat bagian luar dari dalam, tapi bagian dalam tidak bisa dilihat dari luar. Dengan cara ini kita bisa melihat bintang-bintang di langit, saat kita tidur di malam hari, dan kita bisa berpelukan. Bersama,
Mengobrol dan tidur di waktu yang sama, lanjut Huohu dalam mimpi. Haha, desain tarian apinya bagus sekali. Mulai sekarang kita akan mendesainnya seperti ini, menyaksikan bintang-bintang di langit sambil tidur. Longge bertepuk tangan dan tertawa. Haha, ayo bekerja keras bersama. Huohu tertawa. Ya, Longge mengangguk, lalu memandang Huohu yang sudah cukup istirahat dan berkata, ayo lanjutkan mendaki gunung. Ya, Huohu menjawab. Kemudian, Longge dan Huohu melanjutkan pendakian gunung. Kali ini, Longge dan Huohu berhenti mendaki, dan segera mereka mencapai puncak gunung. Saat ini, mereka melihat ke bawah gunung. Semua rumah di bawah gunung berubah menjadi mobil kecil dan orang-orang kecil. Haha, rumah-rumah itu kecil sekali. Sama seperti balok bangunan yang kita mainkan saat kita masih kecil. Huohu tertawa. Ya, mobil-mobil itu sangat kecil, seperti kumbang kecil. Dan orang-orang itu sekecil semut. Huohu tertawa. Haha, Longge tertawa. Bisakah kamu melihat di mana rumah kita? Longge bertanya. Huohu menoleh untuk melihat ke arah pusat pemerintahan, lalu menunjuk ke sana. Longge buru-buru berjalan, menyentuh jari Huohu, dan berpura-pura serius dan berkata jangan menunjuk sembarangan. Melihat Longge seperti ini, Huohu Huazi tertawa gemetar. Longge juga tertawa bersama Huohu. Angin di gunung sangat dingin, dan Huohu merasa sedikit kedinginan. Longge melepas pakaiannya dan memakaikannya pada Huohu, jadi Huohu merasa lebih hangat dari dingin. Kami bermain-main di gunung sebentar, makan jajanan yang kami bawa, lalu turun gunung. Tentu saja, kami tidak lupa berciuman selama berada di gunung angin pegunungan, juga tak terlupakan. Ketika mereka turun ke kaki gunung, Longge dan Huohu berjalan pulang. Semoga harimu menyenangkan, apakah kamu bahagia? Longge bertanya. Aku sangat senang. Selama aku bisa bersama kakak Long, aku senang. Kata Huohu sambil tersenyum. Kalau begitu kamu harus membaca dengan ama di malam hari dan istirahat yang baik. Kamu juga harus membaca dan belajar dengan serius di minggu baru. Mengerti. Huohu mengangguk. Longge memandang Huohu yang berperilaku baik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium Huohu. Tentu saja, Huohu tidak akan menolak dan mencium Longge pekan. Ciuman itu sangat erotis dan panjang. Pada saat ini, Longge dan Huohu melupakan ruang dan waktu, dan hanya tenggelam dalam cinta satu sama lain, dan kekuatan spiritual mereka terus berkembang. Pada saat ini, seorang siswa yang lewat yang mengenal Longge dan Huohu kebetulan melihat Longge dan Huohu berciuman. Jadi, teman sekelasnya terkejut, dan kemudian segera kembali ke warnet, di mana dia menuliskan perasaannya yang luar biasa. Dia tidak tahu seberapa besar siksaan yang akan ditimbulkan pada Longge dan Huohu. Longge, dikatakan secara online bahwa kamu jatuh cinta dengan seorang gadis. Apakah itu benar? Tang Yidao bertanya pada Longge di kantor. Apakah ada hal seperti itu? Jantung Longge berdetak kencang, tapi dia bertanya dengan tenang di permukaan. Ya, itu ada di situs H. Jika kamu tidak percaya padaku, lihatlah. Oke, aku akan mencari tahu siapa yang menyebarkan rumor itu. Kemudian, Longge kembali ke rumah dan melihat postingan tersebut seperti yang diharapkan, jadi Longge menjawab dengan bodoh. Awalnya, untuk situs web spam ini, semakin tinggi rasio klik tayang, semakin banyak uang yang mereka hasilkan. Semakin banyak hal kontroversial yang terungkap, semakin banyak orang mengkliknya, semakin bahagia mereka. Longge awalnya tidak membalas dan masalahnya berlalu, tetapi karena balasannya, postingan ini disematkan ke atas, dan semakin banyak orang mengklik untuk melihatnya. Akibatnya, Longge dan Huohu mengalami krisis yang parah. Saya tidak tahu siapa yang melihatnya, saya harus mencari tahu. Huohu berkata kepada Longge secara online. Huohu adalah orang yang berani mencintai dan membenci. Longge akan dan Huohu tidak akan jatuh cinta. Jika bukan karena keberaniannya, dia tidak akan melanggar perintah ibunya online setelah uang Longge dicuri dari kolam renang. Jika bukan karena keberanian Huohu, dia tidak akan bisa mengatakan apa yang dia pikirkan. Tidak perlu mencarinya, mungkin pihak lain tidak bersungguh-sungguh. Itu karena aku menjawab bahwa aku mungkin melakukan kesalahan serius. Jika guru tidak memberitahumu, kamu tidak akan menjawab. Tidak bisa menyalahkan dia, ini salahku sendiri. Lalu apa yang harus dilakukan sekarang? Kamu tidak perlu mengejar orang itu lagi. Aku menghapus postingan yang aku balas. Aku sudah dipanggil untuk bicara. Jika aku ditemukan lagi di masa depan, aku akan kehilangan pekerjaanku. Kakak Long, tidak bisakah kamu pergi bekerja di luar? Sekarang, kita tidak bisa melakukannya sekarang. Kalau kamu lulus, bisakah kita pergi keluar bersama? Kamu pergi belajar di luar, dan aku akan bekerja di luar. Saudara Long, apakah kamu sendiri yang mengatakannya?
Ya, pastinya. Longge merasa sedikit bersalah ketika mengetik kata-kata ini, karena Longge sepertinya telah beradaptasi dengan kehidupannya saat ini, dan dia tidak tahu apakah dia bisa pergi bekerja. Saya tidak berani memikirkan seperti apa masa depan. Hidup seperti ini bisa melemahkan semangat juang seseorang dan memuluskan sisi dan sudut seseorang. Bahkan keberanian pun hilang seiring berjalannya waktu. Oke, kalau begitu aku tidak akan pergi mencari orang itu. Kakak Long, selamat malam. Selamat malam. Selama periode ini, Longge juga diinterogasi oleh kerabatnya. Longge hanya bisa berpura-pura gila dan bersujud di depan tugu peringatan neneknya. Bersujud dengan berat. Dengan air mata mengalir di wajah mereka, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Keluarga tidak punya pilihan selain menyetujui pilihan Longge. Lulus ujian keluarga. Tunggu saja sampai Huohu lulus, begitu dia lulus. Longge akan bekerja dengan Huohu di universitas tempat Huohu belajar. Ini diputuskan oleh Longge. Adapun masa depan, Longge tidak tahu. Setelah kejadian forum ini, Longge dan Huohu menjadi semakin tertutup. Mereka bahkan tidak berani menyampaikan surat, karena takut orang lain akan menangkapnya orang lain dan menangkap kecurangan. Di sekolah, mereka berpura-pura tidak mengenal satu sama lain ketika mereka bertemu, takut orang lain akan memanfaatkan mereka. Singkatnya, setelah kejadian ini, Longge dan Huohu menjadi sangat tertutup. Terkadang kami tidak bisa bertemu selama seminggu, dan kami hanya bisa bertemu lewat video saat ngobrol online. Setelah setengah semester, badai berangsur-angsur mereda, dan Longge serta Huohu kembali ke kehidupan normal mereka. Namun, setelah itu, mereka selalu ketakutan dan harus melihat apakah ada orang yang mereka kenal di sekitar mereka. Kehidupan seperti ini suram, kehidupan seperti ini menyakitkan, tetapi Longge dan Huohu bahagia bersama, dan mereka bertahan. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata, satu semester berlalu, waktu berlalu satu semester demi semester, kehidupan sekolah menengah Huohu telah berakhir. Huohu mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dan diterima di universitas di sebuah pulau. Longge juga bisa mengesampingkan bayangannya dan bersama Huohu secara terbuka. Di restoran cepat saji di sebelah alun-alun, Huohu dan Longge duduk berhadapan dan berbicara tentang 3 tahun terakhir. Kakak Long, kita akhirnya bisa bersama. Huohu tersenyum dan meminum kok. Yah, dalam 3 tahun terakhir, kita telah mengalami terlalu banyak hal, dan sekarang kita sedikit takut. Ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita, kita takut bertemu dengan orang-orang yang kita kenal. Begitu kita bertemu orang-orang yang kita kenal, kita akan menghindarinya. Hidup ini sungguh menyakitkan. Longge berkata sambil tersenyum pahit. Ya, awalnya ibuku tidak setuju, tapi kemudian dia menyetujuinya. Sepertinya kita telah menggerakkan semua orang. Ya, keluargaku juga tidak setuju, tapi aku bersujud kepada mereka dan mereka terpaksa setuju. Kata Longge sambil tersenyum. Dalam 3 tahun terakhir, banyak teman yang membujuk Longge, tapi ide Longge sedikit berbeda. Tidak ada yang berubah. Dia tahu bahwa nasihat teman-temannya itu baik, tetapi akankah orang yang sedang jatuh cinta mendengarkan nasihat orang lain? Saudara Long, saya belajar di Universitas H, maukah Anda datang bekerja di Provinsi H? Tanya Huohu. Kamu pergi kerja dulu. Kurasa aku akan datang. Setelah aku mendapatkan gelar profesionalku, aku akan mencarimu, oke? Longge bertanya. Baiklah, kamu harus segera datang, aku menunggumu di Provinsi H. Kata Huohu. Ya, Longge mengangguk, lalu mencium Huohu. Huohu menjawab dengan gembira. Sekarang, mereka tidak lagi takut dengan apa yang orang lain katakan. Mulut guk-guk itu tumbuh pada orang lain, dan Longge serta Huohu tidak bisa menghentikannya. Apa yang para kupu-kupu malam itu katakan? Lagi pula, orang-orang itu membosankan sekali. Mereka ngobrol setelah makan, membicarakan kesalahan dan kekurangan orang lain. Ini sudah menjadi kebiasaan mereka. Inilah sifat buruk orang-orang di negara Z. Mereka harus menceritakan kekurangan orang lain dan mengkritik kesalahan orang lain di belakang mereka sebelum mereka merasa bahagia, mereka akan bahagia. Itu menyebar kemana-mana, seolah-olah ini adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup mereka. Tanpa pernyataan yang tidak bertanggung jawab ini, hidup mereka sepertinya mustahil. Bagi orang-orang ini, Longge dan Huohu sangat menjijikkan. Banyak orang yang sangat muak. Setiap orang tidak ingin orang lain mengatakan hal buruk tentang mereka di belakang mereka, tetapi mereka tidak dapat menghentikan mereka untuk mengatakan hal buruk tentang orang lain di belakang mereka. Oleh karena itu, menghasilkan 2 siklus. Bahkan orang yang paling sempurna pun mempunyai kekurangan. Mengapa tidak ada orang yang selalu lebih toleran dan cenderung tidak bergosip di belakang orang lain? Longge dan Huohu tidak perlu lagi memperhatikan guk-guk itu, karena Huohu akan kuliah. Setelah Huohu kuliah,
peluang bertemu Long Ge menjadi semakin kecil. Kekuatan mental Long Ge dan Huo Wu juga tetap berada di puncak para dewa kuno dan tidak dapat terus meningkat. Namun, Long Ge masih mengobrol dengan Huo Wu secara online, dan itu adalah obrolan video. Saudara Long, kapan kamu akan datang ke sini untuk bekerja? Ayo pergi semester depan. Kamu selalu bilang semester depan, kapan datangnya? Huo Wu sedikit lelah karena tidak bisa bersama dalam waktu yang lama, karena dia sangat ingin bersama Long Ge, tetapi Long Ge selalu asal-asalan, karena ambisi Long Ge telah hilang, dan dia tidak lagi memilikinya, keberanian untuk pergi bekerja. Menjadi pengecut dan pengecut. Apakah kamu tidak sabar? Aku pasti akan keluar. Long Ge berkata dengan acuh tak acuh. Jadi, apakah kamu sedang mencari pekerjaan? Sudahkah kamu mengirimkan resumemu? Kakak panjang, apakah kamu iri pada orang lain saat melihat mereka berpasangan di kampus? Ya, setiap kali aku bertemu orang lain, aku ingin bersamamu, tapi kamu selalu bilang kamu siap bekerja di sini, tapi kamu tidak pernah datang. Maafkan aku, tidak ada yang perlu disesali, lupakan saja jika kamu tidak mau datang. Hati Huo Wu sudah dingin. Sepertinya Long Ge sudah lama melupakan apa yang dijanjikan Long Ge, mereka berdua akan membuat dunia bersama. Wu sangat kecewa. Mustahil bagi dua orang untuk bekerja keras mewujudkan impian mereka sendirian. Melihat Long Ge seperti ini, hati Huo Wu menjadi dingin. Setelah selesai menulis, Huo Wu offline, Huo Wu benar-benar marah. Sejak itu, Long Ge dan Huo Wu semakin jarang berbicara di telepon. Ngobrol online setiap hari berubah menjadi ngobrol di telepon seminggu sekali, sesekali ngobrol online, dan terkadang tidak ada kontak sama sekali. Terkadang jarak memang bisa banyak berubah, karena intensitas mewakili uang. Tanpa uang sebagai landasan, biaya mudik sangat tinggi. Apakah jarak benar-benar mematikan? Long Ge mengalami kesusahan yang luar biasa. Huo Wu juga merasa tertekan. Dalam diari online Huo Wu sering menulis kata-kata sedih, dan tidak lagi menulis artikel manis bersama Long Ge seperti sebelumnya. Artikel-artikelnya cenderung sedih, sentimental tentang seluruh masyarakat dan masa depan. Oleh karena itu, Huo Wu sering keluar bermain dan berenang saat kuliah. Pergi jalan-jalan, pergi ke tempat-tempat indah dan bermain di mana saja. Terkadang, dia ingin menggunakan permainan untuk mematikan pikirannya. Dia ingin menggunakan kesenangan untuk menutupi rasa sakit karena Long Ge melanggar kepercayaannya padanya. Namun, Huo Wu tidak pernah menyerah pada mimpinya. Dia selalu ingin pergi ke kota asing dan menjalani kehidupan yang baik di kota itu. Lagu naga ala kadarnya dengan tarian api. Dia sebenarnya tidak tahu seperti apa masa depan mereka, dan terkadang setelah minum, ketika Long Ge merindukan Huo Wu, dia terkadang berbicara dengan teman wanita lainnya, yang sepertinya sangat tidak sopan. Jarak? Apakah jarak benar-benar bisa mengubah segalanya? Beberapa orang mengenal satu sama lain dimanapun mereka berada, tetapi pikiran beberapa orang mengembara ketika mereka berjauhan. Ada teman dekat di laut, dan ada tetangga di dunia. Berapa banyak orang yang bisa mencapai keadaan seperti itu? Raja itu seperti batu, dan selirnya seperti rumput pampas. Berapa banyak orang yang bisa melakukannya? Membandingkan hatimu dengan hatimu, hatimu membeku di dalam pot batu giok. Berapa banyak yang bisa dilakukan? Jadi, dalam kerinduan yang menyakitkan, hubungan antara Long Ge dan Huo Wu berubah dari kuat menjadi lemah. Terkadang, ketika mereka tidak bersebelahan, ada beberapa hal yang benar-benar tidak dapat diubah. Selama liburan, Huo Wu kembali ke Long County, jadi Long Ge bermain dengan gembira bersama Huo Wu saat ini. Huo Wu selalu berbicara dengan Long Ge tentang masa depan. Kakak Long, kamu selalu bilang keluar, tapi kamu tidak keluar sekarang. Apakah kamu benar-benar tidak ingin pergi bekerja? Apakah kamu tidak ingin keluar untuk menemaniku? Gedan berkata dengan serius, matanya berkaca-kaca. Huo Wu benar-benar tidak ingin melepaskan mimpi di hatinya. Dia sangat ingin bersama Long Ge, dia sangat ingin bekerja keras dengan Long Ge. Tidak, aku pasti akan keluar, kamu harus percaya padaku, aku akan segera mengirimkan resumeku besok. Long Ge menghibur, lalu memeluk Huo Wu dan menyeka air mata yang mengalir dari sudut mata Huo Wu. Saudara Long, kamu berjanji padaku, kamu tidak bisa menariknya kembali. Huo Wu tersedak oleh isak tangisnya. Ya, aku pasti tidak akan menyesalinya, kata Long Ge sambil menghilangkan air mata di sudut mulut Huo Wu. Oke, coba kamu bekerja di provinsi khas semester depan. Pasti, dengan janji Long Ge, Huo Wu menjadi bahagia. Kemudian dia dan Long Ge pergi ke tempat-tempat indah di sekitar Long County dan mengambil banyak foto. Dia tampak sangat bahagia. Di buku harian online Huo Wu, artikel happy muncul lagi. Namun, ini hanyalah kebahagiaan selama liburan. Saat sekolah dimulai, Huo Wu akan kembali ke sekolah, dan resume Long Ge sepertinya telah jatuh ke laut, tanpa respon sama sekali. Oleh karena itu,
janji Long Ge kembali menjadi omong kosong. Ketika Huohu masih di sekolah, dia mendesak Long Ge untuk datang bekerja di sini, tetapi Long Ge hanya bisa menghadapinya. Huohu juga tahu bahwa Long Ge asal-asalan, jadi dia menelan air matanya, lalu berkata dengan hati yang dingin, terserah kamu. Akibatnya, hubungan Long Ge dan Huohu kembali melemah. Kontak semakin berkurang. Kadang-kadang saya hanya menelepon sekali setiap 2 minggu, dan kadang-kadang saya tidak ngobrol online seminggu sekali. Itu sampai pada titik di mana. Bisakah jarak benar-benar mengubah segalanya? Di perguruan tinggi, Huohu mengenali kakak laki-laki dan adik laki-lakinya, dan pergi bermain dan berenang bersama kakak laki-laki dan adik laki-lakinya, lalu mengambil foto dan mempostingnya secara online. Long Ge sangat tidak senang setelah melihat ini, tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa Huohu hanya menyukainya, tetapi dia tidak dapat menghentikan kecemburuannya, karena dia berpikir bahwa Huohu hanya miliknya dan tidak bisa bermain dengan orang lain. Namun, Long Ge sendiri sama sekali tidak bisa pergi ke Huohu. Jika dia bisa bekerja di samping Huohu dan melindungi Huohu, bagaimana Huohu bisa bermain dengan orang lain? Tampaknya untuk membalas dendam, Long Ge juga bermain dengan teman-teman wanita di sekitarnya, pergi minum bersama, dan mabuk sampai mati untuk menghilangkan kerinduannya pada Huohu. Long Ge hanya mengingat nomor di Huohu setiap kali dia mabuk. Sayang, aku merindukanmu, kata Long Ge sambil mabuk. Kakak Long, kamu mabuk. Ya, aku mabuk dan aku merindukanmu. Long Ge berkata dengan tidak jelas. Jika kamu menginginkanku, datanglah ke Provinsi H. Terlalu sulit bekerja di Provinsi H. Aku tidak akan pergi. Aku merindukanmu, kata Long Ge tidak jelas. Kakak Long, kamu minum terlalu banyak. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak minum terlalu banyak? Kenapa kamu tidak selalu mendengarkan? Huohu bertanya. Karena aku merindukanmu, kata Long Ge sambil mabuk. Kalau begitu kamu harus patuh mulai sekarang dan jangan minum terlalu banyak ya. Kamu masih ingat mimpi kita sebelumnya. Kamu harus bekerja keras dan aku juga akan bekerja keras. Kita akan pergi ke luar negeri di masa depan, kata Wu. Oh, mengerti? Aku mabuk dan pusing. Aku mau tidur dulu, kata Long Ge pusing. Oke, kakak Long, tidurlah lebih awal dan mari kita bicara besok, oke? Baiklah, selamat malam, sayang. Long Ge menutup telepon. Long Ge selalu seperti ini. Setiap kali dia pergi minum, dia minum lebih banyak, dan menjadi semakin gemuk. Dia perlahan-lahan kehilangan citra aslinya dan hampir menjadi pecandu alkohol Huohu, yang membuat Huohu sangat marah. Huohu mencoba membujuk Long Ge tetapi tidak berhasil, jadi Huohu benar-benar meniru Long Ge dan pergi keluar untuk minum dan bernyanyi bersama yang lain. Bisakah jarak benar-benar mengubah segalanya? Dengan cara ini, 1 semester lagi telah berlalu, dan Long Ge masih gagal bekerja di Provinsi H. Hati Huohu sudah dingin saat ini, dia tahu bahwa Long Ge tidak akan bisa bekerja di Provinsi H, jadi dia jarang bermain dengan Long Ge, tapi biasanya bermain dengan teman-temannya, karena menurutnya bermain dengan Long Ge itu membosankan. Apa gunanya bermain-main dengan seseorang yang sudah menyerah pada mimpinya dan hanya tahu cara minum dan mabuk sepanjang hari? Apa gunanya bermain-main dengan seseorang yang tahu cara menghadapinya dan berbohong padanya? Terlebih lagi, Long Ge menjadi lebih bulat karena minum dalam jangka waktu lama, dan telah lama kehilangan ketampanan aslinya. Dengan orang seperti itu, bagaimana mungkin Huohu ingin bermain dengan Long Ge, jadi Huohu mulai menjauhkan diri dari Long Ge. Yang paling penting adalah ketika Huohu melihat ponsel Long Ge, dia menemukan ada banyak nomor wanita di dalamnya, dan 1 atau 2 dari mereka telah mengirim pesan teks yang ambigu ke Long Ge terasing dari Long Ge. Suatu ketika Long Ge dan Huohu sedang bermain, Huohu meminta Long Ge untuk mengirimnya pulang. Long Ge sebenarnya berkata di depan teman-teman Huohu, kamu bisa kembali sendiri. Akibatnya, Huohu menjadi semakin patah hati. Sejak saat itu, Huohu semakin patah hati. Untuk seseorang seperti Huohu yang berani mencintai dan membenci, jika dia menyerah pada seseorang, dia bisa melakukannya dengan tegas. Jadi, saat Long Ge menelepon Huohu, Huohu tidak perlu menjawab panggilan tersebut. Saat Long Ge dan Huohu mengobrol online, Huohu dapat mengabaikannya. Saat Long Ge dan Huohu meminta maaf, Huohu berkata sudah tidak perlu meminta maaf padaku, dan kamu tidak perlu meminta maaf, karena aku sudah dewasa dan kamu tidak perlu peduli padaku lagi. Long Ge menangis dengan sedihnya. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan hati Huohu. Meskipun Huohu masih mencintainya, Long Ge tidak dapat menemukan cara untuk mengembalikan cinta itu. Semester berikutnya berlalu dengan tergesa-gesa. Selama liburan musim panas, Long Ge menelepon Huohu selama 40 hari berturut-turut dan meminta Huohu untuk jalan-jalan. Huohu menolak Long Ge karena berbagai alasan jika dia menjawab telepon. Dia tidak dapat menemukan alasan untuk tidak keluar. Long Ge benar-benar canggung.
Dia tidak dapat menemukan cara untuk membuat Huohu bahagia atau membuat Huohu berubah pikiran. Ge bahkan tidak bisa melihat Huohu. Long Ge mengatakan dia meminta maaf berkali-kali secara online, tetapi Huohu tidak memperhatikan sama sekali. Ketika Huohu sesekali keluar untuk bermain, dia mengambil foto dengan teman-temannya dan mengabaikan Long Ge sama sekali. Untuk orang yang bertekad seperti Huohu, Long Ge tidak dapat melihat Huohu selama dia mengabaikan Long Ge. Selama 40 hari liburan musim panas, Long Ge tidak pernah bermain dengan Huohu. Menghadapi situasi di mana tidak ada yang menjawab telepon meskipun dia menelepon, hati Long Ge menjadi dingin selama 40 hari berturut-turut. Dalam sekejap, sekolah dimulai, Huohu kembali ke Universitas H, dan Long Ge juga berhenti menelepon. Mereka tidak bisa bersama di Long County yang kecil, apalagi Universitas H yang jauh. Jarak memang bisa banyak berubah. Long Ge mengingat kembali setiap bagian masa lalu, mengingat adegan bahagia, mengingat adegan di mana kita menghadapi kesulitan bersama, dan mengingat setiap waktu yang kita habiskan bersama. Jadi, Long Ge terkadang tertawa, terkadang merenung, dan terkadang menangis, terkadang handuk bantalnya basah kuyup air mata. Long Ge sering memanggil nama Huohu dalam mimpinya, dia selalu bermimpi bahwa Huohu ada di sampingnya dan bermimpi Huohu bermain dengannya sangat sulit baginya untuk pergi ke tempat yang jauh. Bahkan jika dia pergi, apakah Huo dan akan peduli padanya? Huohu mungkin punya pacar baru, bukan? Long Ge sangat kesakitan. Dia hidup seperti zombie sepanjang hari. Dia memaksakan diri untuk menghadiri kelas di siang hari dan di malam hari, dia tenggelam dalam kesakitan karena kerinduan. Semakin banyak dia minum, dia menjadi semakin gemuk. Setelah minum, seluruh orang menjadi dekaden, dan sepertinya tidak ada waktu untuk menjadi lebih baik. Long Ge sering online untuk meminta maaf kepada Huohu dan bertanya tentang situasi Huohu, tetapi Huohu selalu menjawab dengan dingin. Long Ge menelepon Huohu, tetapi Huohu selalu tidak menjawab. Kadang-kadang, ketika saya melihat foto profil Huohu di internet, Long Ge berhenti mengobrol karena dia tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak dia meminta maaf, itu tidak ada gunanya. Long Ge adalah seorang pengecut. Dia menjanjikan sebuah mimpi kepada Huohu, tapi dia tidak memiliki keberanian untuk mewujudkannya. Long Ge adalah seorang pecandu alkohol. Dia mabuk sepanjang hari, membuat dirinya sendiri dan kenyataan mati rasa. Long Ge adalah pria gemuk. Long Ge minum setiap hari dan tidak lagi setampan saat pertama kali mulai bekerja. Sekarang dia terlihat seperti Nangui gemuk. Long Ge adalah orang jahat. Dia tidak hanya minum, tetapi dia menjadi semakin kacau. Dia sering mengucapkan kata-kata aneh dan melakukan beberapa hal aneh. Long Ge tidak layak mendapatkan cinta Huohu. Huohu begitu berani dan berani berkorban untuk Long Ge, tapi Long Ge tidak melakukan apapun. Bahkan seekor guk-guk pun tidak, sama seperti Nangui, dengan malas menghadapi kehidupan, dengan malas menghadapi kehidupan. Long Ge hanyalah seekor Nangui. Long Ge sering melihat hadiah yang diberikan Huohu padanya sebelumnya dan menangis serta tertawa. Long Ge sering membaca surat yang ditulis Huohu kepadanya berulang kali. Air mata terus mengalir ketika sudah mengering tidak akan mengabaikannya di masa depan, mulai sekarang, dia akan sendirian. Janji bahwa dunia akan bertahan selamanya adalah salah, dan sumpah bahwa aku tidak akan menikah kecuali kamu juga salah. Long Ge meraung marah setelah minum, lalu muntah-muntah, lalu Long Ge tertidur. Dalam mimpinya, Long Ge samar-samar memimpikannya dirinya mengenakan baju besi emas dan Huohu mengenakan pakaian hijau. Namun, dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia mencoba meraih tangan Huohu, dia tidak bisa. Alhasil, Long Ge terbangun dari mimpi buruk dengan berlumuran keringat dingin. Kenyataannya, Long Ge bahkan lebih menyakitkan karena dia tahu Huohu tidak akan pernah berada di sisinya. Jika terus seperti ini, Long Ge tidak bisa bersama Huohu. Kekuatan spiritual mereka tidak akan tumbuh, kekuatan spiritual mereka tidak akan meningkat. Maka tidak mungkin bagi mereka untuk menembus level dewa kuno dalam hidup mereka. Kemudian, mereka akan disegel dalam tubuh manusia biasa seumur hidup mereka, dan mereka tidak akan dapat menembus segel tersebut sampai mereka menjadi tua dan mati. Apakah Long Ge dan yang lainnya masih bisa menembus segelnya? Menurut situasi perkembangan saat ini, Long Ge tidak bisa membuka segelnya apapun yang terjadi. Diperkirakan Long Ge akan mati dalam kehidupan ini bersama dengan Dantian Universe-nya. Dan dengan kematian Long Ge, Huohu, Tang Yidao, Yao Tian, Xiao Ling, dan Xiao Bai, yang disegel bersama dengan Long Ge, semuanya juga mati. Pada saat itu, alam dewa akan diperintah oleh Zeus, Dewa Cahaya. Zeus, Dewa Cahaya, akan membasmi para penguasa yang berdiri di depannya, membasmi Dilong dan yang lainnya, dan menyatukan seluruh alam dewa. Tentu saja, apakah akan seperti ini? Ketika Long Ge sadar ketika dia sedang minum, Long Ge juga melakukan perjalanan bisnis untuk bekerja. Oleh karena itu,
Long Ge dikirim dalam perjalanan bisnis oleh sekolah, dan tempat perjalanan bisnisnya adalah Jiacheng. Untuk bersantai, Long Ge datang ke Jiacheng bersama beberapa rekannya, kemudian mengikuti ujian dan belajar di Jiacheng, serta mengikuti kelas. Awalnya ini adalah pemeriksaan biasa, namun Long Ge bertemu dengan seseorang yang pernah mengenal Long Ge sebelumnya, dan orang tersebut adalah Kato Taka. Long Ge dan rekan-rekannya sedang berjalan di jalan. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba berjalan mendekat dan menatap Long Ge, matanya penuh rasa ingin tahu. "Apakah kamu Long Ge?" Pria itu bertanya pada Long Ge. "Ya, bagaimana kamu tahu?" Long Ge bertanya. "Kenapa kamu tidak tahu?" "Long Ge, apakah kamu sudah melupakanku? Di mana kakakmu Xiao Hai? Kenapa aku tidak melihatnya? Kamu pasti salah mengenali orang kan? Aku tidak punya adik laki-laki sama sekali, aku hanya punya satu adik perempuan, dan aku tidak mengenalmu. Aku sama sekali tidak tahu namamu." Jawab Long Ge merasa orang di seberangnya aneh. Terlebih lagi, Long Ge sedikit takut. "Salah orang. Tidak mungkin. Namaku Kato Takashi, apa kamu kenal aku?" Tangan Dewa Kato Ying, Tang Yidao, rekan di sebelah Long Ge, bertanya. "Ya, apakah kamu juga mengenalku?" Kato Takashi bertanya dengan kaget. "Bukannya aku mengenalmu, tapi banyak orang yang mengenalmu. Film aksimu di internet sangat populer, tapi orang itu memiliki nama yang sama denganmu. Kalian berdua sama sekali tidak mirip." Senyuman. Kato Takashi tertegun, lalu menatap Long Ge. "Long Ge, apakah kamu benar-benar tidak mengenaliku?" "Aku benar-benar tidak mengenalnya." Long Ge melihat ekspresi Kato Ying dan berkata sambil tersenyum. "Saya tidak tahu. Apakah Anda mengenal istri saya Tang Yan?" kata Kato Ying. Saat itu, seorang wanita cantik menggendong seorang anak datang. Kato Ying menunjuk ke wanita cantik itu dan berkata, "Ini istri saya Tang Yan. Ini kami." Nama anak itu adalah Jia Jia. "Oh, aku benar-benar tidak mengenalnya." Long Ge menggelengkan kepalanya dan berkata, "Long Ge, kamu benar-benar tidak mengenal kami lagi. Kamu tinggal di rumah Aing dan bahkan memasak makanan untuk kami. Makanan yang kamu masak dan makanan yang dimasak oleh kakakmu sangat lezat, bahkan setelahnya 8 tahun kemudian, kami semua masih ingat itu." Kata si cantik Tang Yan. Aku benar-benar tidak mengenalmu." Long Ge berkata dengan senyum malu. Jika pihak lain ingin menipunya, dia tidak akan mengatur formasi seperti itu, tetapi juga anak-anaknya. Dilihat dari pakaian mereka terlihat lebih baik daripada Long Ge. Uangnya banyak, tapi Long Ge hanyalah seorang guru yang malang. Mau tak mau aku berpikir, apakah kita sudah saling kenal sebelumnya? Apa kamu tidak tahu? Kato Ying dan Tang Yan saling memandang dengan heran, lalu memandang Long Ge dengan hati-hati, dan menemukan bahwa Long Ge lebih gemuk dari sebelumnya, dan tidak memiliki temperamen misterius sebelumnya. Dia sebenarnya bisa membuat Long Ge setelah melihatnya. Kato Takashi menemukan bahwa Long Ge benar-benar orang biasa, benar-benar berbeda dari Long Ge sebelumnya yang tidak bisa dia lihat. Mungkin kita benar-benar mengenali orang yang salah. Maafkan aku." Tang Yan juga memperhatikan sesuatu dan langsung tersenyum canggung. "Bukan apa-apa." Long Ge tersenyum dan mengangguk, lalu pergi bersama beberapa rekannya. Saat ini, Kato Ying dan Tang Yan melihat ke belakang Long Ge dan berkata, mereka benar-benar terlihat sangat mirip, dan nama mereka sama, tapi Long Ge ini adalah orang biasa, dan Long Ge yang kita temui sebelumnya adalah nyata. Menguasai. Yah, kurasa kita salah orang. Long Ge sudah lama hilang. Aku ingin tahu di mana dia sekarang. Kata Tang Yan, lalu dia menarik gadis kecil yang lucu itu dan pergi bersama Kato Taka. Haha, sungguh aneh bahwa seseorang benar-benar mengatakan bahwa mereka mengenalku. Long Ge berkata sambil tersenyum mencela diri sendiri. Mungkin kamu mengira wajahmu lebih populer, jadi kamu mengenali orang yang salah, kan? Kata Tang Yidao sambil tersenyum. Yah, itulah satu-satunya cara untuk menjelaskannya. Kata Long Ge sambil tersenyum. Jadi, Long Ge dan yang lainnya terus bergerak maju. Kato Ying dan Tang Yan membawa Jia Jia kembali ke rumah. Kato Ying melihat sebuah koin diletakkan di tengah rumah. Memikirkan koin itu, Kato Ying hanya bisa menghela nafas. Koin itu diberikan kepadanya oleh Long Ge saat itu. Nantinya, koin ini menyelamatkan Kato Taka beberapa kali. Di saat bahaya, selalu ada energi di dalam koin ini untuk melindungi Kato Taka. Namun, setelah menyelamatkan Kato Taka berkali-kali, energi di dalam koin tersebut menghilang itu, dan menggantungkan koin itu di tengah ruang tamu. Aku tidak menyangka orang itu bukanlah Long Ge. Kato Ying menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ada terlalu banyak orang serupa di dunia, dan ada terlalu banyak orang dengan nama yang sama. Wajar jika terjadi kebetulan seperti itu. Selain itu, Long Ge tidak memiliki energi sama sekali. Dia hanyalah orang biasa. Long Ge yang kamu kenal sebelumnya adalah seorang master sejati. Kata Tang Yan.
Ya, aku pasti terlalu banyak berpikir. Kato Takashi mengangguk dan kemudian berhenti memikirkannya. Bahkan Kato Ying dan Tang Yan tidak dapat membantu Long Ge mendapatkan kembali ingatannya, jadi bagaimana Long Ge bisa mendapatkan kembali ingatannya? Alam Dewa, medan perang para dewa, pangkalan Long Fenglin, sekarang, kecuali aliansi malaikat, master tingkat dewa kuno lainnya terkonsentrasi di pangkalan Long Fenglin. Ada dewa-dewa kuno ini, Buddha kuno dan Tao Hongjun, yang berada di tingkat tertinggi para dewa kuno. Dewa Air Gonggong, Dewa Api Zurong, dan Dilong di tahap akhir Dewa Agung kuno, Dewa Ibel Long Zizi di tahap tengah Dewa Agung kuno, dan Xiao Hong serta master tingkat Dewa Kaisar lainnya. Long Ge dan yang lainnya telah disegel selama 5 tahun. Selama 5 tahun, tidak ada kabar tentang Long Ge dan yang lainnya. Tampaknya akan sulit bagi Long Ge dan yang lainnya untuk membuka segel dari diri mereka sendiri. Kata Zizi. Yah, jika segel ini begitu mudah dibuka, Zeus, Dewa Cahaya, tidak akan repot-repot bernegosiasi dengan kita. Aliansi Dewa Cahaya ini memang benar. Tidak peduli bagaimana kita memprovokasi mereka, mereka mengabaikannya. Bahkan jika kita memasukkan mata-mata, kita ditemukan oleh Dewi Kebijaksanaan Athena, dan kemudian membasmi mata-mata kita sehingga kita tidak dapat menemukannya. Petunjuk untuk menghadapinya, Dilong berkata dengan marah. Yang paling menakjubkan adalah jika kita terlalu menghina mereka, beberapa dari mereka tidak bisa menahannya. Tepat ketika mereka yang tidak bisa menahannya hendak mengambil tindakan, Athena justru mengambil tindakan sendiri dan membasmi dirinya sendiri yang begitu marah. Sobat, jika ini terjadi, tidak ada yang berani mengambil tindakan terhadap kita, dan kita tidak dapat mengambil tindakan terhadap aliansi Dewa Cahaya karena sumpah kita. Kenang Dao Zhu Hongjun. Ya, dalam 5 tahun, mereka memindahkan semua dewa ke ngarai fisik. Sekarang ngarai fisik telah diblokir sepenuhnya. Mereka tidak akan membiarkan siapapun keluar sama sekali. Tidak mungkin bagi kita untuk menghadapi mereka, kata Dewa Air Gonggong. Selama mereka tidak mengambil inisiatif untuk menyerang kita, kita tidak bisa menyerang mereka karena sumpah kita. Tampaknya tidak mungkin membantu Long Ge dan yang lainnya membalas dendam pada aliansi malaikat. Dikatakan, baiklah, sekarang balas dendam telah gagal, kami akan mencoba yang terbaik untuk menemukan cara untuk menyelamatkan Long Ge dan yang lainnya. Ya, Buddha kuno Randeng, bukankah kamu bersumpah bahwa kamu bisa menyelamatkan Long Ge dan yang lainnya? Sekarang terserah kamu metode apa yang kamu miliki. Sepertinya saat ini, aku hanya bisa memanggil guru misterius itu. Jika aku tidak memanggil, jika ini terus berlanjut, Long Ge akan hancur. Kata Buddha kuno Randeng, lalu mengeluarkan sepotong sederhana darinya cincin luar angkasa. Kristal ini memancarkan suasana sederhana dan kuat. Ini, tanya Dao Zhu Hongjun. Long Zizi dan yang lainnya juga melihat token itu dengan rasa ingin tahu. Dilong berkata dengan heran, ini adalah kristal pemanggil, yang ada dalam ingatan warisanku. Ini seharusnya dibuat oleh orang yang sangat kuat, tapi aku belum mencapai usia dewasa, dan ingatan yang diwarisi belum lengkap, jadi aku tidak tahu sama sekali. Level berapa karakter seperti itu? Ya, kristal ini diberikan kepadaku oleh seorang guru misterius. Tuan itu lebih kuat dariku, kata Buddha kuno Lentera. Lebih kuat darimu? Itu bukanlah eksistensi yang telah melampaui puncak para dewa kuno. Pernahkah kamu melihat master seperti itu? Kata leluhur Dao Hongjun dengan heran. Ya, saya telah melihat bahwa teknik yang saya praktikkan diberikan oleh guru misterius itu. Jika tidak, saya tidak akan mencapai tingkat puncak para dewa kuno sebelum Anda berkata. Jadi begitu, pantas saja aku berlatih lebih cepat darimu. Kenapa kamu telah mencapai tingkat puncak para dewa kuno sebelum aku? Dao leluhur Hongjun merasa lega, dan kemudian bertanya, token pemanggilan ini diberikan oleh tuan itu. Bisakah kamu melihat kekuatannya? Saya tidak bisa melihat kekuatannya. Kekuatannya terlalu kuat. Meskipun saya sekarang adalah penguasa tertinggi para dewa kuno, saya merasa seperti semut di depan guru misterius itu. Kenang Buddha kuno Randen. Dao leluhur Hongjun dan yang lainnya saling memandang dengan heran. Bagaimana perasaan seorang guru kuno puncak seperti ini? Dilong menganggap itu normal, karena dalam ingatan warisannya, orang yang bisa membuat token pemanggilan pasti sangat kuat. Bahkan dia yang telah mencapai level yang lebih tua mungkin tidak bisa mengalahkannya hingga level kekuatan seperti itu, apalagi bahwa sekarang dia bahkan belum dewasa. Seperti apa rupa tuan itu? Xiao Hong bertanya. Saya tidak dapat melihatnya karena dia tersembunyi di balik jubah. Kata Buddha kuno Deng Deng. Apakah jubah itu berwarna abu-abu? Xiao Hong bertanya. Ya, pernahkah kamu melihat guru misterius itu? Buddha kuno Randen bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan hanya aku yang melihatnya, tapi Long Ge dan yang lainnya juga telah melihatnya, dan Long Zizi dan yang lainnya juga telah melihatnya. Buddha kuno Randen memandang Long Zizi dan yang lainnya. Ya,
Saat itulah kita berada di dunia peri. Saat itu, pria berjubah abu-abu muncul dan banyak membantu kita. Dia juga meminta guru Budamu untuk menyelamatkan kita. Itu saja, pantas saja dia begitu peduli padamu. Dia juga memberiku teknik pelatihan khusus dan token pemanggilan ini, karena semua ini sesuai ekspektasinya. Karena itu sesuai ekspektasinya, dia seharusnya punya cara untuk membebaskan Long Ge dan yang lain dari segel hidup dan mati. Kata Buddha kuno Randeng sambil tersenyum. Kalau begitu, Buddha kuno Randeng, kenapa kamu tidak memanggil guru misterius itu untuk keluar? Daozu Hongjun mendengar bahwa guru itu begitu kuat dan ingin bertemu dengannya, terutama ketika dia mendengar bahwa Long Ge dan yang lainnya ada di sana di segel, yang diharapkan olehnya. Itu menunjukkan bahwa orang itu benar-benar kuat. Yang lain juga melihat Buddha kuno. Oke, kalau begitu, aku akan memanggil guru misterius itu. Kata Buddha kuno Randeng, dan kemudian menghancurkan token pemanggilan ini. Token pemanggilan ini hanya sekali pakai dan akan lenyap setelah dihancurkan. Saya melihat Buddha kuno Randen menghancurkan token pemanggilan. Gelombang energi yang kuat melesat langsung ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat, keluar dari langit alam dewa. Tepat ketika Buddha kuno dan yang lainnya dikejutkan oleh kekuatan energi tersebut, tiba-tiba, seorang pria berjubah abu-abu muncul tepat di depan Buddha kuno. Pria berjubah abu-abu ini tidak memancarkan semangat juang atau energi sama sekali, tetapi tanpa terlihat, Buddha kuno Randen dan yang lainnya merasa bahwa pria ini memancarkan tekanan yang kuat. Tekanan ini adalah martabat atasan tidak memungkinkan mereka untuk melawan, dan pemaksaan ini disebarkan meskipun Tuan berjubah abu-abu menahan diri. Jika mereka tidak menahan diri, paksaan saja sudah cukup untuk membuat Buddha kuno Randen dan yang lainnya menghilang menjadi abu. Hanya ketika Daozu Hongjun benar-benar melihat guru ini dia tahu bahwa apa yang dikatakan Buddha kuno adalah benar. Dengan kekuatan seperti itu, dia memang bisa membasmi mereka seperti meremas semut sampai mati. Namun, Daozu Hongjun juga merasa aneh bahwa guru yang begitu kuat dapat dengan mudah menyatukan seluruh alam dewa dan kemudian seluruh alam semesta, tapi mengapa master ini tidak bersatu? Apakah dia tidak repot-repot menyatukan dunia ilahi? Atau dia sama sekali bukan dari alam dewa? Dilong dan yang lainnya juga melihat ke arah master yang tersembunyi di balik jubah abu-abu. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, mereka tidak dapat melihat melalui jubah abu-abu, dan mereka tidak berani untuk melihat. Itu sangat kuat sehingga mereka tidak berani melawan, bahkan jika 10 master kuno ada di depan mereka. Mereka tidak begitu takut. Ini sangat kuat. Orang berjubah abu-abu sepertinya merasakan ketakutan pada Daozu Hongjun dan yang lainnya, jadi dia menahan paksaan kuat yang memancar dari tubuhnya di depan mereka sama seperti orang biasa, tidak ada nafas sama sekali, yang membuat Daozu Hongjun dan yang lainnya semakin ketakutan, karena kekuatan yang dapat ditarik dengan bebas seperti itu tidak lagi dapat mereka bayangkan. Halo, dermawanku, kata Buddha kuno Randeng. Kamu tidak perlu memanggilku dermawan, panggil saja aku saudara. Pria berjubah abu-abu itu sangat santai dan tidak punya sikap sama sekali. Tidak, dermawan saya memberi saya metode latihan. Saya harus memanggilnya dermawan saya, kata Buddha kuno Randeng. Terserah kamu, kata orang berjubah abu-abu, lalu melihat ke arah Long Zizi dan yang lainnya. Haha, setelah beberapa saat, kamu telah naik ke alam dewa dan telah mencapai kekuatan seperti itu. Sungguh bagus. Sebentar lagi, bukankah sudah lebih dari 10 tahun yang lalu? Long Zizi dan yang lainnya tercengang, tetapi setelah memikirkannya, mereka memahami bahwa lebih dari 10 tahun memang merupakan waktu yang singkat bagi master seperti mereka, karena dengan tingkat kekuatan mereka, wajar bagi mereka untuk berlatih dalam pengasingan selama puluhan tahun, ribuan tahun. Kakak tertua Kakak Long dan yang lainnya telah disegel. Yah, aku mengetahuinya bahkan jika kamu tidak memberitahuku. Aku berkata bahwa begitu Long Ge dan yang lainnya berada dalam bahaya, mereka akan membiarkan Buddha kuno Randening menghancurkan token pemanggilan. Jika Buddha kuno Randening menghancurkannya, itu artinya Long Ge dan yang lainnya akan itu telah disegel, dan aku juga tahu bahwa itu disegel oleh Zeus, Dewa Cahaya. Sepertinya semuanya sudah ditakdirkan, dan bahkan aku tidak bisa mengubahnya. Pria berjubah abu-abu menghela nafas. Kakak tertua Kakak Long, aku juga akan memanggilmu kakak tertua. Kakak, bisakah kamu menyelamatkan Kakak Long dan Xiao Ling? Biarpun aku tidak menyelamatkan mereka, Long Ge dan yang lainnya pasti bisa membuka segelnya. Namun, ini agak kejam bagi Long Ge. Oleh karena itu, aku ingin mengubah sejarah. Aku ingin menyelamatkan Long Ge, ucap pria berjubah abu-abu itu. Lalu langsung menghilang ke udara. Randeng Gufo dan yang lainnya memandang ke arah master berjubah abu-abu yang tiba-tiba menghilang dan hanya bisa menghela nafas. Sungguh tuan yang kuat, sungguh kekuatan yang luar biasa. Lentera Buddha kuno menghela nafas. Ya, ternyata puncak para dewa kuno bukanlah batas budidaya. Mungkin ada level yang lebih tinggi di atas puncak para dewa kuno.
Sepertinya kita masih harus bekerja keras. Haha, semakin kuat master berjubah abu-abu, semakin baik. Semakin kuat dia, semakin aman Brother Long dan yang lainnya. Xiao Hong bertepuk tangan dan tertawa. Xuan Yuan Xiaoyu dan yang lainnya juga tertawa. Alam semesta dan Tian Longge. Nama asli planet ini adalah Bumi, yang secara bertahap memulihkan auranya. Sekarang, Longge sedang berjalan di negara Z di Bumi, berjalan di jalanan Jiacheng, negara Z. Aku sangat lelah setelah mendengarkan kelas sepanjang pagi. Ayo makan sesuatu yang enak di siang hari. Ayo bermain setelah itu. Longge berkata pada Tang Yidao di sebelahnya. Aku tidak akan bermain denganmu. Aku akan bermain dengan Guai-Guai. Kata Tang Yidao sambil tersenyum. Siapa Guai-Guai? Longge tercengang. Guai-Guai adalah nama panggilan Yao Tian. Haha. Haha, kamu luar biasa. Apakah kamu mendapatkan obat yang terasa manis begitu cepat? Longge berkata sambil tersenyum. Ini tidak cepat. Sudah lebih dari 3 tahun sejak kami mulai bekerja. Butuh lebih dari 3 tahun untuk sepenuhnya memahami pengejaran ini. Lambat. Oke, kalau begitu ayo makan dulu, lalu kamu bisa menemaniku setelah makan, sayangku. Oke, Tang Yidao tersenyum dan mengangguk. Kemudian, Longge bergerak maju sambil tersenyum, tetapi tiba-tiba dia menemukan bahwa Tang Yidao tidak mengikuti. Longge menoleh ke belakang dengan kaget dan melihat bahwa Tang Yidao benar-benar diam. Tang Yidao tidak hanya diam sepenuhnya, tetapi segala sesuatu di sekitarnya juga benar-benar diam. Mobil-mobil berkecepatan tinggi berhenti melaju di jalan raya, gas buang yang dikeluarkan mobil masih mempertahankan bentuk aslinya. Beberapa pejalan kaki yang melintasi trotoar juga berhenti, satu kaki mereka di tanah dan satu kaki di udara. Ada seseorang yang sedang berlari menyeberang jalan, dan seluruh tubuhnya melayang di udara. Seorang gadis cantik, roknya baru saja tertiup angin, dan sebelum dia bisa menutupinya, dia tetap pada posisi semula, dan roknya tidak bergerak. Dari sudut Longge, Anda hanya bisa melihat payudaranya yang bermotif bunga merah. Tapi saat ini, kulit kepala Longge mati rasa. Dia tidak tahu alasannya sama sekali, karena dia menemukan bahwa segala sesuatu di sekitarnya diam dan hanya dia yang bisa bergerak. Seorang pria tampan membuka mulutnya dan tertawa di pinggir jalan. Tidak ada suara, dan mulutnya tetap terbuka saat ini. Pria tampan ini terlihat sangat lucu. Dia sedang menertawakan rok gadis itu yang tertiup angin. Di samping yang lain, seorang lelaki tua juga melihat pemandangan ini dan mulutnya berair. Air liurnya juga tetap tersuspensi di udara. Longge memandang orang-orang di sekitarnya. Tidak ada yang bergerak. Mereka semua mempertahankan postur aslinya. Bahkan mereka yang melayang di udara pun diam. Longge melihat pemandangan sekitarnya dan menjadi diam, seolah-olah foto itu membeku. Hal yang sama, diam sepenuhnya. Longge masih tidak mempercayainya, jadi dia melihat ke awan putih di langit lagi. Saya melihat matahari di langit dan menemukan bahwa semuanya telah berhenti. Saat ini, Longge hampir sepenuhnya gila. Dia tidak bisa menjelaskan fenomena seperti itu sama sekali. Sebagai seorang guru fisika, dia percaya pada sains, tapi dia sama sekali tidak bisa menjelaskan fenomena ini dengan sains. Sekarang, segala sesuatu di sekitar diam, hanya Longge yang bergerak, masyarakat sekitar masih, hanya Longge yang bergerak. Di dunia seperti itu, tidak bisakah Longge melakukan apapun yang dia inginkan? Namun, Longge bukanlah orang seperti itu, dan Longge tidak ingin dunia di sekitarnya tetap statis. Tepat ketika Longge tertegun dan tidak berdaya, ada orang di seberang yang masih bisa bergerak, dan orang itu bahkan berjalan menuju Longge. Kulit kepala Longge kembali mati rasa dan merinding. Ketika Longge melihat wajah orang yang berjalan dengan jelas, Longge bahkan lebih ngeri karena Longge menemukan bahwa orang yang berjalan dari seberang sebenarnya adalah dirinya sendiri. Longge sangat terkejut hingga dia hampir pingsan, tapi dia memaksakan dirinya untuk tidak pingsan. Begitu dia pingsan, dia tidak tahu hal buruk apa lagi yang akan terjadi. Oleh karena itu, Longge memaksakan dirinya untuk tetap tenang, tapi meski begitu, di belakang long punggung Ge sudah basah kuyup oleh keringat. Pria yang tampak persis seperti Longge berjalan menuju Longge. Wajah pria itu memiliki senyuman hangat, yang membuat hati Longge rileks tanpa sadar. Intuisi Longge memberitahunya bahwa pria itu tampak persis seperti dia semua. Jadi, Longge menenangkan diri, dan kemudian mengamati pria itu dengan cermat, dan menemukan bahwa pria itu memiliki sosok yang baik dan tidak segemuk dia pelipis dan menemukan bahwa pelipis pria itu sudah berwarna abu-abu, dan tampaknya pria itu lebih tua darinya. Setelah analisis seperti itu, Longge tidak terlalu takut akan benar-benar menjadi gila. Orang di seberangnya berjalan ke arah Longge dan berkata sambil tersenyum halo. Longge. Kamu tahu namaku Longge. Longge berkata dengan heran. Ya, pria itu tersenyum, lalu melihat segala sesuatu di sekitarnya dan berkata,
kamu pasti bertanya-tanya mengapa benda di sekitarmu diam, padahal kamu dan aku masih bergerak, bukan? Ya, ini sangat aneh. Longge mengangguk dan berkata, aku melakukan semua ini karena aku tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui pembicaraanku denganmu, dan aku tidak ingin orang-orang di sekitarku terkejut. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Longge bertanya dengan kaget. Bisakah kita duduk dan ngobrol bersebelahan? Aku mungkin akan merasa sedikit lelah jika kita berdiri dan ngobrol. Oke, Longge hanya setuju. Bisakah dia bersaing dengan orang yang mampu membuat segala sesuatu di sekitarnya diam? Dia tidak bisa menolak atau menolak. Jadi Longge dan pria itu berjalan ke kursi umum di pinggir jalan dan duduk. Di kursi umum itu, ada pasangan muda yang berciuman, namun gerakan ciuman mereka tetap diam, yang terlihat sangat lucu. Maaf, siapa namamu? Longge bertanya. Namaku tidak penting. Jika kamu benar-benar ingin memanggilku, panggil saja aku Kakak Long. Oh, Kakak Long, apa yang kamu bicarakan denganku? Longge bertanya. Ini tentang fire dance. Kakak Long sangat lugas. Longge tersenyum pahit, dia sudah lama mengabaikanku. Aku ingin tahu apakah dia punya pacar baru sekarang. Mengapa kamu membicarakan hal ini denganku? Saya dapat meyakinkan Anda bahwa Huohu tidak punya pacar sekarang, dan dia tidak akan punya pacar dalam waktu setengah tahun. Jika Anda tidak ingin Anda menyesalinya seumur hidup, dan Anda tidak akan punya pacar, tidak ingin Huohu menyesalinya seumur hidupmu, kamu bisa pergi mencari Huohu, jika tidak, kamu pasti akan menyesalinya seumur hidupmu. Saudara Long berkata dengan serius. Mengapa kamu menyesal? Longge bertanya dengan kaget. Apakah kamu tidak menyukai fire dance? Tanya Kakak Long. Cinta, tapi Huohu mengabaikanku sekarang. Mengapa kamu mengabaikanmu? Kakak Long bertanya. Longge tercengang. Itu karena kepengecutanmu, kebohonganmu, dan sikap tidak bertanggung jawabmu. Jika kamu berani bekerja di samping Huohu dan berani mencintai Huohu, sama seperti Huohu mencintaimu, akankah Huohu mengabaikanmu? Bagaimana jika kamu melanjutkan menjadi begitu pengecut, kamu hanyalah seekor guk-guk, bahkan bukan seekor guk-guk, bahkan bukan seekor nangui. Saudara Long berkata dengan tegas. Longge tertegun, tapi memikirkan betapa hebatnya Huohu, Longge menangis. Kemudian, setelah terdiam lama, Longge bertanya, lalu apa yang harus aku lakukan? Kamu harus bertanya pada hatimu sendiri, jangan terlalu pengecut, jika tidak kamu akan menjadi seperti aku dan menderita seumur hidupmu. Rasa sakit seumur hidup, sama sepertimu, Longge tertegun. Berhenti bicara, pokoknya, kamu harus memutuskan masa depanmu sendiri, tanyakan perasaanmu yang sebenarnya. Aku akan menghentikan waktu dan membatalkannya setelah 10 menit. Dalam 10 menit, kamu bisa memikirkannya dengan hati-hati. Jika ada kesempatan di masa depan, kita akan bertemu lagi. Ya, tapi saat kita bertemu lain kali, aku tidak ingin melihat Longge yang menyesal. Setelah mengatakan itu, Kakak Long menghilang ke udara, hanya menyisakan Longge yang sedang berpikir keras. Di bangku pinggir jalan, Longge sedang berpikir keras. Haruskah aku melepaskan pekerjaanku saat ini? Haruskah aku melepaskan hidupku saat ini? Longge mengerutkan kening dan berpikir. Sekarang kehidupan Longge pada dasarnya stabil dan dia memiliki lingkaran pertemanan yang tetap di sekitarnya. Longge akan mencari pekerjaan lagi dan beradaptasi dengan kehidupan baru akan menyia-nyiakan setidaknya beberapa tahun lagi. Seperti apa Longge dalam beberapa tahun? Jika aku tidak pergi, apakah aku akan menyesalinya seumur hidupku? Longge memikirkan kata-kata pria misterius itu. Longge harus mempercayai kata-kata pria itu, karena benda-benda di sekitarnya menunjukkan bahwa pria itu memiliki kekuatan yang besar. Kekuatan ini cukup untuk memprediksi segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan, dan juga mengetahui bagaimana nasib Longge di masa depan. Jika Longge tidak pergi, dia akan sangat menyesalinya seumur hidupnya. Dulu aku sangat pengecut. Aku berhutang banyak pada Huohu. Aku harus berhenti bersikap pengecut. Aku harus pergi. Longge berpikir dalam hatinya, lalu berdiri. Sekarang dia telah memutuskan untuk pergi, Longge tiba-tiba menjadi lebih berani. Melihat keadaan di sekitarnya, Longge tidak bisa menahan tawa. Haha, karena aku sudah sangat berani, aku akan menjadi sedikit lebih berani. Longge tertawa, lalu berjalan ke arah gadis yang roknya tertiup angin, meremas pantat gadis itu dengan tangannya, lalu memujinya. Berkata haha, rasanya enak dan penuh elastisitas. Setelah mengaguminya, Longge merasa puas, namun hatinya yang nakal muncul kembali, maka Longge memeluk Tang Yidao, lalu membiarkan tangan Tang Yidao meraih rok gadis itu dan membiarkannya tetap terbuka. Penampilan ini seolah-olah Tang Yidao berinisiatif mengangkat rok gadis itu. Setelah mengatur adegan ini, Longge mengangguk puas dan menghitung waktunya 10 menit sebelum pria misterius itu pergi.
Saat ini, waktu akan segera berhenti, jadi Long Ge berdiri di samping, berpura-pura terkejut dan memperhatikan tindakan Tang Yidao. Pria misterius di langit mau tak mau terkejut saat melihat tindakan Long Ge, lalu tersenyum pahit haha. Sepertinya aku tidak seberani Long Ge saat itu. Jika aku begitu berani, aku tidak akan membiarkan Huo Wu, aku tidak akan memberitahumu. Long Ge sama sekali tidak memperhatikan pria misterius di langit, dan bahkan jika dia menyadarinya, dia tidak dapat melihatnya. Karena pria misterius itu telah mengubah cahaya yang melewatinya, bahkan jika Long Ge menoleh, dia tidak akan bisa melihatnya. Pada saat ini, waktu di sekitar berhenti dan benda di sekitarnya terus bergerak. Mobil-mobil di jalan terus melaju, dan pejalan kaki di jalan terus melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka tidak menyadari bahwa segala sesuatu di sekitar mereka baru saja berhenti, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi, kecuali beberapa orang, gadis cantik itu hendak menutupi roknya, namun tiba-tiba dia melihat seorang pria mengangkat roknya. Tiba-tiba dia berteriak keras dan bahkan berteriak keras nakal. Tang Yidao tercengang saat melihat gadis yang roknya dia angkat. Dia ingat bahwa dia baru saja berbicara dengan Long Ge, kenapa dia tiba-tiba tiba di depan gadis itu dan mengangkat rok gadis itu, tetapi pada saat itu, dia melihat kaki putih ramping gadis cantik itu, melihat bunga berwarna merah di dalam, tetapi setelah mendengar teriakan keras gadis itu, wajah Tang Yidao langsung memerah. Jeritan ini menarik perhatian semua orang di sekitarnya, tetapi pada saat itu, gadis itu tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal, dan langsung menutupi roknya, dan Tang Yidao juga secara naluriah melepaskannya, sehingga orang lain tidak bisa lagi melihat gadis cantik itu, rok. Long Ge hanya bisa menghela nafas dalam hati. Sayang sekali jika dia mengikat tangan Tang Yidao ke sudut roknya, efeknya akan lebih baik, tapi itu sudah cukup untuk mempermalukan Tang Yidao. Saat ini, wajah Tang Yidao memerah dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Orang-orang di sekitarnya dengan cepat berkumpul, menunjuk ke arah Tang Yidao dan mulai mengutuk. Kamu masih muda dan tidak belajar dengan baik. Tidak tahu malu meniru orang lain dan bertingkah seperti gangster. Ya, kamu lihat dia kelihatannya baik, tapi ternyata dia orang yang tampan tapi pecundang di luar. Kamu tetap berpura-pura jujur. Kalau aku jadi pacar gadis itu, aku pasti sudah lama memukulinya. Semakin banyak omelan, dan Long Ge merasa lelucon itu sepertinya terlalu besar, jadi dia segera membawa Tang Yidao dan bergegas keluar dari kerumunan. Orang-orang di negara Z sangat bersemangat, tetapi jika ada tempat yang ramai, mereka lebih suka menghentikan apa yang mereka lakukan daripada pergi ke sana. Bahkan jika mereka melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, mereka juga harus memeriksanya. Tampaknya jika mereka tidak bisa menyaksikan kegembiraannya, mereka akan kehilangan kesenangan dalam hidup. Setelah Long Ge menarik Tang Yidao pergi, gadis itu pun lari sambil menangis. Kali ini, orang-orang itu bubar tanpa menyelesaikan pikirannya, cerita ini mungkin bisa dibicarakan selama beberapa hari, sebagai sumber perbincangan sehari-hari hidup. Setelah berjalan jauh, Tang Yidao akhirnya pulih dari rasa malunya dan bertanya pada Long Ge, apa yang terjadi barusan? Bukankah aku sedang mengobrol denganmu? Kenapa dia tiba-tiba menjadi orang yang selingkuh dari gadis cantik itu? Rok. Aku juga tidak tahu. Long Ge merentangkan tangannya dan berkata, tapi dia tertawa di dalam hatinya. Long Ge, jangan beritahu Yao Tian tentang ini, kalau tidak dia pasti akan memintaku berlutut di papan cuci. Oke, aku tidak akan mengatakannya, tapi kamu harus menunjukkannya, kata Long Ge sambil tersenyum. Oke, selama kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan mentraktirmu minum nanti, kata Tang Yidao. Apakah ini hanya minuman? Long Ge bertanya, apakah masalah ini tidak penting? Kalau begitu aku akan mentraktirmu perut nangui dan ayam untuk makan siang. Hah, Long Ge tersenyum di dalam hatinya, tapi ekspresi wajahnya tidak terlalu senang. Long Ge, aku mohon padamu, saudaraku, bolehkah aku mentraktirmu perut nangui dan ayam, lalu mentraktirmu minuman? Tang Yidao berkata sambil tersenyum menyanjung. Oke, melihat kita telah bersaudara selama bertahun-tahun, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu dia dan Tang Yidao makan perut nangui dan ayam. Ayam perut nangui adalah salah satu hotpot yang paling enak. Perut nangui digunakan untuk memasak ayam, dan ditambahkan berbagai bumbu. Tidak hanya enak, tetapi juga enak dengan anggur. Juga luar biasa. Karena dia tidak membayar tagihannya sendiri, Long Ge makan dengan gembira, dan Tang Yidao juga makan, tetapi dia tidak merasakan rasanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengangkat rok seorang gadis, jadi Long Ge makan dengan sangat bahagia. Tapi Tang Yidao sangat tertekan. Setelah makan perut nangui dan ayam, Long Ge mencabut giginya dengan tusuk gigi, dan Tang Yidao, di bawah pengawasan Long Ge, dengan patuh membelikan minuman untuk diminum Long Ge. Melihat Tang Yidao seperti ini, Long Ge pun berkata dengan gembira oke.
Saya tidak akan membicarakan masalah ini. Terima kasih saudara. Terima kasih Longge, kata Tang Yidao dengan gembira, lalu bersiap untuk mencari Yao Tian. Yidao, bersenang-senanglah, kata Longge sambil tersenyum. Ya, kata Tang Yidao sambil tersenyum, lalu bergegas pergi. Longge ditinggal sendirian untuk minum. Saat ini, Longge sudah merencanakan masa depannya. Setelah kembali ke Long County, dia akan segera berhenti dari pekerjaannya sebagai guru fisika, dan kemudian menggunakan seluruh tabungannya untuk bekerja di Provinsi H. Longge tidak bisa membiarkan orang tuanya. Dia harus menahan diri dan memiliki kehidupannya sendiri. Kali ini, tidak peduli siapa yang ingin menghentikan Longge tidak akan berubah pikiran. Memikirkan hal ini, Longge berkeliaran di sekitar Jiacheng dengan tidak hati-hati. Setelah memikirkannya sendiri, dia menjadi berani. Sekarang, Longge dipenuhi dengan ambisi heroik masa lalu lagi, dan kepengecutan, inferioritas, dan kehilangannya semuanya ditinggalkan oleh Long. Akhirnya, sekarang Longge baru memikirkan cara mencari pekerjaan yang cocok di Provinsi H. Berhenti dari pekerjaanmu dulu, lalu cari pekerjaan di Provinsi H. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menemukan pekerjaan berdasarkan level saya. Longge berpikir dalam hatinya, dan kemudian berjalan di jalanan Jiacheng sambil tersenyum. Saat ini, beberapa wanita cantik melihat penampilan percaya diri Longge, semua orang mau tidak mau melihat ke arah Longge, terutama seorang wanita parubaya. Melihat tampang Longge, dia langsung bergegas mendekat dan memeluk Longge, berteriak keras anak sinar matahari yang tampan. Longge segera merasa ngeri dan buru-buru melepaskan diri dari pelukan pihak lain dan berjalan pergi. Kemudian dia menyentuh dompet dan tubuhnya karena terkejut. Setelah tidak menemukan sesuatu yang aneh, Longge bergegas pergi senyum menawan lagi. Setelah berjalan-jalan di sore hari, Longge kembali ke asrama. Pada saat ini, Longge tiba-tiba menemukan bahwa Tang Yidao telah kembali sebelum dia. Yidao, bukankah kamu pergi menemui Yao Tian untuk bersenang-senang? Kenapa kamu kembali sebelum aku? Longge bertanya dengan heran. Berhenti bicara, Tang Yidao berkata dengan frustrasi. Katakan padaku, apa yang ingin kita katakan di antara kita? Longge berkata sambil tersenyum. Bukan itu yang terjadi hari ini. Yao Tian tahu tentang aku yang mengangkat rok gadis itu, kata Tang Yidao dengan depresi. Bagaimana mungkin? Siapa yang tahu kalau aku tidak memberitahu? Bukan kamu yang mengatakannya, gadis itu sendiri yang mengatakannya. Apakah kamu melihat gadis itu? Longge bertanya dengan kaget. Aku melihatnya. Gadis itu tepat di sebelah Yao Tian. Apa hubungan gadis itu dan Yao Tian? Longge bertanya. Dia adalah saudara perempuan Yao Tian, kata Tang Yidao dengan depresi. Kebetulan sekali, Longge terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar telah menyakiti Tang Yidao. Sungguh suatu kebetulan, kata Tang Yidao dengan depresi. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Longge. Saya juga tidak tahu, tapi saya harap Yao Tian mengerti bahwa saya tidak bersungguh-sungguh. Saya telah bersama Yao Tian begitu lama, dan saya yakin dia juga mengetahui karakter saya. Saya tidak akan pernah menjadi orang seperti ini, kata Tang Yidao. Aku juga yakin kamu bukan orang seperti itu. Longge mengangguk dan berkata, merasa bersalah di dalam hatinya. Saya pasti akan bekerja keras agar Yao Tian berubah pikiran. Aku percaya padamu, kamu bisa melakukannya. Longge menepuk bahu Tang Yidao dan berkata. Kemudian, Longge memikirkan dirinya sendiri. Seminggu kemudian, Longge meninggalkan SMA Long County, lalu naik mobil ke Jiacheng. Setelah tiba di Jiacheng, dia naik pesawat dan terbang ke Provinsi H. Duduk di pesawat, Longge teringat kejadian saat dia menyerahkan laporan pengunduran dirinya. Longge masuk ke kantor kepala sekolah dan dengan hormat menyerahkan laporan pengunduran dirinya. Kepala sekolah tertegun sejenak, lalu memandang Longge dengan penuh arti, lalu berkata, sudahkah kamu berpikir jernih? Sekali kamu berhenti dari pekerjaanmu, kamu tidak akan memiliki perusahaan. Tanpa perusahaan, akan sulit untuk mendirikan perusahaan di masa depan. Kepala sekolah, saya sudah memikirkannya dengan matang. Longge mengangguk dan berkata. Kepala sekolah memandang Longge lama sekali, lalu menandatangani laporan pengunduran diri, dan kemudian meminta Longge untuk membawanya ke biro pendidikan. Sebelum Longge pergi, kepala sekolah berkata kepada Longge, kamu pantas mendapatkan kerja keras ayahmu membawamu ke Longge. Sekolah menengah daerah. Longge tidak menjawab. Longge tahu bahwa dia menyesal, tetapi keputusan Longge tidak dapat diubah lagi. Bahkan jika dia menyesal, Longge akan melakukannya yang lain, kehidupan seperti apa yang akan dia jalani. Apalagi yang bisa membuat dia bahagia. Sekarang Longge telah memutuskan, dia harus terus melakukannya. Meskipun dia merasa sedikit kasihan pada orang tuanya, dia tetap harus melakukannya. Jadi,
Long Ge pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya pergi ke Biro Pendidikan untuk mendapatkan stempel saya, dan di tengah omelan orang tua saya dengan tegas mengambil semua tabungan saya tanpa membawa bagasi apapun. Sekarang, Long Ge ada di pesawat. Meskipun pikirannya penuh dengan rasa bersalah terhadap orang tuanya, jika seseorang ingin hidup, dia harus menjalani kehidupan yang indah dan hidup untuk dirinya sendiri. Long Ge penuh kerinduan akan masa depan. Ini adalah pertama kalinya Long Ge terbang. Dulu, ketika Huohu memintanya terbang ke Provinsi Ha untuk menemuinya, Long Ge selalu menemukan berbagai alasan untuk tidak pergi. Alasannya adalah karena Long Ge terlalu pengecut. Long Ge takut pesawatnya mengalami kecelakaan, tapi tidak mungkin pesawat itu mengalami kecelakaan, karena peluang kecelakaan pesawat 1 dalam 1.000.000 lebih rendah daripada peluang memenangkan lotre, jadi ketakutan untuk terbang tidaklah berdasar. Bepergian dengan pesawat jauh lebih aman daripada bepergian dengan mobil. Sekarang, Long Ge mengesampingkan kepengecutannya dan naik pesawat. Long Ge melihat ke bawah melalui awan, tapi dia tidak bisa melihat apapun. Karena sekarang sudah malam, Long Ge masih menatap keluar jendela, berharap bisa segera melihat Provinsi Ha. Kecepatan pesawat sangat cepat. 1 jam kemudian, pesawat terbang ke kota Ha di Provinsi Ha, tempat Huohu kuliah. Setelah turun dari pesawat dan melewati pemeriksaan keamanan, Long Ge akhirnya menginjakkan kaki di tanah Provinsi Ha. Di luar bandara, Long Ge berbisik Huohu. Aku di sini, kamu tidak bisa mengabaikanku. Karena sudah jam 9 malam, Long Ge tidak mau menelepon Huohu. Dia ingin mengejutkan Huohu besok siang. Sekarang, yang harus dilakukan Long Ge adalah menemukan sesuatu untuk dimakan dan tempat tinggal. Long Ge naik bus dan langsung menuju Universitas Ha tempat Huohu belajar. Setelah turun dari bus di dekatnya, Long Ge mulai mencari makanan. Sebenarnya namanya Universitas Ha, tapi konon merupakan kota universitas dengan puluhan universitas. Di jalan, ada mahasiswa yang datang dan pergi, dan pasangan muda berjalan di jalan, mengobrol dan tertawa satu sama lain, sangat bahagia. Hal ini mengingatkan Long Ge pada masanya di Universitas G, ketika dia masih di Universitas G. Long Ge tidak jatuh cinta. Huohu adalah cinta pertama Long Ge. Long Ge juga berharap untuk jatuh cinta hanya sekali dalam hidupnya. Apakah lingkungan seperti ini yang ditinggali Huohu? Long Ge berpikir, dan kemudian melihat pasangan yang datang dan pergi. Long Ge merasa sedih atas kesalahannya sendiri tidak dapat dihindari bahwa dia akan melakukannya. Dia merindukan Long Ge, dan kerinduan yang luar biasa membuatnya sangat mendesak Long Ge untuk datang ke Provinsi Ha. Namun, Long Ge berulang kali melewatkan janji, dan berulang kali mengingkari janjinya, yang membuat hati Huohu dingin. Oleh karena itu, Huohu dengan tegas memutuskan untuk pergi ke Provinsi Ha. Bumi tidak lagi memperhatikan Long Song. Melihat pemandangan di sekitarnya, Long Ge memahami pikiran Huohu, tetapi dia juga memahami betapa Huohu sangat mencintainya. Sekarang dia datang ke Provinsi Ha, dia akan mengejar Huohu dengan seluruh kekuatannya dan membuat Huohu mengejarnya kembali. Di sebuah restoran cepat saji di sebelah kota universitas, Long Ge memesan 2 piring tumis, 1 daging nangui yang dimasak 2 kali, dan 1 lagi daging nangui suwir dan sayuran. Long Ge suka makan daging nangui yang dimasak 2 kali karena Long Ge percaya bahwa pria tidak dapat hidup tanpa minyak dan air. Hanya setelah makan daging berlemak mereka dapat merasa kuat, merasakan bahwa hidup ini indah, dan hanya dengan demikian mereka dapat memiliki energi untuk melakukan hal lain. Sayuran hijau juga diperlukan karena nutrisinya harus seimbang. Masakan tumis di Provinsi Ha relatif murah, dan dibandingkan dengan harga wisata di Long County, tidak semua barang di Provinsi Ha murah, karena Provinsi Ha juga merupakan provinsi pariwisata, di mana makanan, sandang, perumahan dan transportasi relatif murah, mahal, tapi ini di sebelah universitas, dan makanan di sebelah universitas tidak boleh terlalu mahal. Begitu mahal, mahasiswa tidak akan mampu membelinya, toko akan tutup oleh karena itu, barang-barang di sini masih sangat terjangkau. Long Ge memesan 2 hidangan seharga 26 yuan, dan nasi serta supnya gratis. Saat Long Ge sedang makan, dia menonton TV di sebelah warung makan, yang mengingatkan Long Ge pada masa kuliahnya 2,5 yuan. Sekarang, harga makannya 26 yuan, 10 kali lebih mahal dari sebelumnya. Tampaknya seiring berjalannya waktu, segalanya akan berubah. Long Ge memakan nasi dan memancingnya dengan minyak. Rasanya enak sekali. Dia sangat bersemangat untuk makan. Long Ge memesan 2 botol bir lagi, dan kemudian mulai minum sendiri. Banyak mahasiswa yang keluar untuk jajan larut malam di warung makan sekitar. Mereka berkumpul dalam kelompok kecil, minum bersama, dan menyombongkan diri bersama. Kehidupan universitas seharusnya jauh lebih kaya dari sebelumnya, karena standar hidup negara meningkat dari hari ke hari, dan begitu pula taraf hidup masyarakat. Dengan adanya kemajuan, para mahasiswa tersebut mulai mempunyai uang untuk minum,
sehingga minum-minum di kalangan mahasiswa menjadi fenomena biasa. Di sekitar warung makan terdekat, banyak siswa yang membicarakan tentang bermain gitar untuk mendapatkan uang tambahan, serta beberapa pria dan wanita parubaya berusia 30-an. Mereka memegang alat pembersih sepatu dan bertanya-tanya apakah mereka harus membersihkan sepatu atau tidak. Tuan, apakah Anda ingin menyikat sepatu Anda? Seorang wanita parubaya berjalan ke arah Longge. Dia dapat melihat bahwa sepatu Longge belum disikat setidaknya selama beberapa jam. Kanan, Longge keluar dengan pesawat. Setelah melewati pemeriksaan keamanan, sepatunya belum dipoles sampai sekarang. Sepatu kulit berwarna gelap telah berubah menjadi abu-abu. Hal ini membuat Longge mengingat kembali kata-kata Huohu mengenakan sepatu kulit membuatmu terlihat seperti orang tua. Aku tidak suka kamu memakai sepatu kulit. Sejak saat itu Longge jarang memakai sepatu kulit, namun ketika datang ke Provinsi Ha, Longge tetap harus memakai sepatu kulit, karena memakai sepatu kulit pada umumnya lebih terhormat. Tidak, Longge menggelengkan kepalanya dan berkata. Longge tidak mengetahui situasi pasar di Provinsi Ha, jadi dia tidak berani mengambil uang tersebut. Begitu orang lain mengambil uang tersebut dan langsung menaikkan harga sebesar 50 yuan, bukankah Longge akan patah hati? Oleh karena itu, Longge tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Longge pernah diperkosong sebelumnya. Saat dia menyekolahkan adiknya ke perguruan tinggi, dia dikenai biaya 25 yuan untuk makanan cepat saji. Sejak saat itu, Longge menjadi sangat berhati-hati tidak peduli apa yang dia lakukan, dan hal yang sama berlaku sekarang. Ketika dia datang ke lingkungan yang asing, Longge tidak dapat mencoba sesuatu secara sembarangan. Apakah kamu tidak akan menyikatnya? Wanita parubaya itu sedikit enggan, lalu dia menatap Longge dan membungkuk. Dari kerahnya yang terbuka, Longge dapat dengan jelas melihat bercak putih di antara payudaranya. Longge tiba-tiba tertegun. Setelah minum sedikit bir, Longge tiba-tiba menjadi kabur. Wanita parubaya itu tertawa saat melihat reaksi Longge adik, kamu bisa menyemir tempat lain selain sepatu. Apakah kamu tertarik? Mendengar hal tersebut, Longge langsung paham bahwa wanita parubaya ini juga ingin menghidupi keluarganya, dan mereka biasanya tidak punya banyak uang untuk menyemir sepatu. Apalagi di luar musim panas, orang sering memakai sandal dan sepatu bisnis bersinar tidak terlalu bagus, jadi mereka sering mencari cara lain untuk menghidupi keluarga mereka. Melihat Longge tidak berani berbicara, wanita parubaya itu mengira masih ada harapan, jadi dia mendekat dan berkata, ada di sebuah rumah kecil tidak jauh dari sana. Jumlahnya 100 sekaligus. Bisakah Anda memasukkan saya? Longge tertegun sejenak, karena Longge belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya, dan sekarang dia tiba-tiba menemukannya. Longge juga sangat terkejut. Wanita itu melihat ekspresi Longgein, lalu melanjutkan adik, jika menurutmu 100 terlalu mahal, kamu juga bisa membayar 50. Longge melihat wanita parubaya itu salah paham, lalu buru-buru berkata sebaiknya aku menyemir sepatuku. Berapa biaya untuk menyemir sepatuku? Ketika wanita parubaya melihat ini, wajahnya tampak kecewa, tetapi dia tetap senang ketika melihat Longge setuju untuk menyemir sepatu. Harganya 5 yuan untuk sekali usap. Wanita parubaya itu berkata, mau mengelapnya. Gosok, kata Longge, lalu merentangkan kakinya ke depan. Wanita parubaya itu dengan cepat mengeluarkan peralatannya, dan kemudian membantu Longge menyemir sepatu dengan gerakan cepat. Karena dia sedang membungkuk dan duduk untuk menyemir sepatu, Longge masih bisa melihat bercak putih bunga dari kerahnya. Tapi, Longge tidak berani menghargai kekenyalan seperti itu. Longge terus makan, dan setelah makan, dia masih harus mencari tempat tinggal. Longge makan 3 mangkuk nasi. Dia menggunakan minyak dari daging nangui yang dimasak 2 kali untuk mengambil nasi. Mulutnya penuh dengan minyak. Dia sesekali mengambil sayuran hijau untuk disajikan bersama makanannya TV dan meminumnya dalam sekali teguk. Cukup menyegarkan. Siapa bilang minum sendirian? Setelah Longge selesai makan, wanita parubaya itu juga menyemir sepatu kulit Longge. Longge memberi wanita parubaya itu 5 yuan dengan kepuasan, lalu membayar uang untuk gorengan kecil itu, dan berjalan keluar dari kedai makanan. Pada saat ini, seorang pria parubaya melihat ke tempat di mana Longge duduk, seolah-olah berharap melihat Longge menjatuhkan uang atau dompet, tetapi Longge tidak akan menjatuhkan uang, karena uang Longge tersimpan dengan baik di dompet tersebut. Dompet itu diberikan oleh Huowu. Longge selalu menyimpan stiker fotonya dekat dengan tubuhnya, dan tidak mungkin dia menjatuhkannya. Setelah menyantap jajanan tumis, saat itu sudah sekitar jam 10 malam. Bagi mahasiswa dan warung makan serta kedai bir malam ini, malam baru saja dimulai pesta, karena Longge bahkan tidak punya tempat tinggal belum ditemukan. Mari kita cari hotel untuk menginap hari ini, lalu cari penginapan jangka panjang besok. Longge berpikir, lalu dia menemukan hotel di dekat kota Universitas Ha dan masuk. Berjalan ke dalam hotel,
Long Ge menemukan bahwa sudah ada pasangan muda di depan konter hotel. Pasangan itu seharusnya adalah mahasiswa di dekatnya. Laki-laki berambut pendek, dan rambutnya disisir lurus ke atas, cukup sesuai dengan gaya rambut populer saat ini. Wanita itu memiliki rambut hitam sebahu, dari belakang, dia memiliki sosok yang cukup bagus. Long Ge berjalan dari belakang, bersiap untuk meminta kamar, tetapi pasangan itu datang lebih dulu, dan Long Ge hanya bisa menunggu dengan tenang di samping mereka. Aku ingin kamar per jam, kata anak itu. Kamar per jamnya 20 yuan per jam, kata pelayan di konter. Ini, anak laki-laki itu menyerahkan uangnya. Pelayan mengambilnya dan segera pergi untuk menanyakan nomor kamar. Dia sudah terbiasa dengan kenyataan bahwa mahasiswa ini membuka kamar setiap jam. Beginilah cara hotel-hotel ini menghasilkan uang, baik besar atau kecil, mereka menghasilkannya, mereka tidak memilikinya. Jika mahasiswa datang untuk menyewa kamar paruh waktu, mereka mungkin akan kehilangan uang. Tepat ketika pelayan berbalik untuk mengambil kunci kamar, gadis itu bertanya, apakah kamu sudah makan? Sudah makan, kata anak laki-laki itu sambil tersenyum, senyumnya penuh percaya diri. Haha, bagus. Gadis itu tertawa. Kali ini, pelayan menyerahkan kunci kamar No. 516. Oke, anak laki-laki itu mengambil kunci, lalu meraih tangan gadis itu dan langsung berjalan ke atas. Setelah melihat pasangan itu pergi, Long Ge berkata kepada pelayan berapa harga kamar per malam. Kamar ber-AC-nya biasa saja. Kamar ber-AC ada AC, komputer, TV, dan air panas. Kamar biasa hanya ada TV dan air panas, kamu mau satu? Tanya pelayan itu dengan cepat. Berapa perbedaan harga kamar ber-AC dan kamar biasa? Tanya Long Ge. Pelayannya tersenyum dan mengangguk. Kalau berani menanyakan hal ini pasti sudah berpengalaman, karena harga yang tertera di hotel mereka biasanya lebih mahal dari harga tersebut, karena mereka takut harga tidak bisa dinaikkan saat peak season, jadi harga mereka biasanya tercantum pada 388 atau 288, umumnya selama musim sepi, harga ditetapkan sesuai dengan harga yang berlaku, dan Long Ge mengetahui hal ini. Penjelasannya tidak bodoh. Kamar ber-AC harganya 90 per malam, dan kamar reguler 50 per malam, kata pelayan. Kalau begitu aku ingin yang biasa, kata Long Ge. Lagi pula, Long Ge tidak bersenang-senang sekarang. Dia bersiap untuk mencari pekerjaan lagi, tetapi pekerjaan itu belum juga ditemukan. Long Ge tidak ingin membuang-buang uang lagi. Meskipun total tabungan Long Ge sekarang berjumlah sekitar 30.000 yuan, Long Ge menyimpannya untuk keadaan darurat. Oke, pelayan itu mengangguk, lalu berbalik untuk mengambil kunci kamar. Long Ge sedang menunggu. Saat ini, Long Ge sudah sedikit mengantuk. Pelayan segera mengambil kunci dan menyerahkannya kepada Long Ge No. 517. Oh. Long Ge mengambil kuncinya, lalu dia berjalan langsung ke atas. Ketika dia sudah setengah jalan, Long Ge tiba-tiba teringat, bukankah kamar 516 adalah kamar yang baru saja dibuka pasangan muda itu? Apa maksudnya pelayan memberi Long Ge nomor kamar 517? Mungkinkah Long Ge diminta mendengarkan suara di sebelah? Tapi sekarang setelah dia mendapatkan kunci kamar, Long Ge terlalu malu untuk kembali. Dengarkan saja, ini kamar per jam, hanya untuk 1 jam. Setelah 1 jam, aku bisa tidur nyenyak. Long Ge berpikir dalam benaknya, lalu berjalan ke kamar 517. Saat berjalan melewati kamar 516, pintu kamar ini sudah tertutup rapat. Long Ge langsung membuka pintu kamar 517 dan masuk. Pada saat ini, terdengar suara gemerisik dari pintu sebelah, dan suara seorang gadis juga terdengar tajam. Long Ge menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, efek insulasi suara ruangan ini sangat buruk. Terlebih lagi, pasangan muda di seberangnya sepertinya sudah lama pergi, sangat mendesak. Mungkin ini kamar per jam, jadi cepatlah. Long Ge naik mobil dari pagi hingga sore, dan naik pesawat pada malam hari. Sampai saat ini, dia sudah sedikit lelah, dan Long Ge tiba-tiba berbaring di tempat tidurnya. Tempat tidurnya sangat empuk, dan spraynya berbau seperti baru saja dijemur, membuatnya terlihat sangat bersih dan higienis. Jadi, Long Ge mengangguk puas. Tepat ketika Long Ge hendak berbaring dengan tenang untuk beberapa saat, ada suara kekerasan datang dari sebelah. Bersamaan dengan suara kekerasan, itu adalah seorang gadis yang mengerang tak terkendali. Mendengarkan suara itu milik gadis tadi. Mendengar suara ini, Long Ge tiba-tiba menjadi panas, dan hatinya sangat bersemangat. Long Ge ingin menutup telinganya dan tidak mendengarkan apapun, tetapi bahkan jika dia tidak mendengarkan, erangan itu masih muncul di benak Long Ge terus menyiksa Long Ge, membuat Long Ge terasa panas di sekujur tubuhnya. Jadi, Long Ge segera melepas baju dan celananya, lalu langsung bergegas ke kamar mandi dan mulai mencuci. Air dingin mengalir turun dari kepala Long Ge,
mengalir melalui pikiran Long Ge yang berapi-api, mengalir melalui tubuh Long Ge yang berapi-api, dan dengan cepat menyadarkan pikiran Long Ge. Kerinduan itu hilang, dan tubuhnya juga tidak panas lagi, semuanya sejuk. Setelah mandi air dingin selama 10 menit, Long Ge akhirnya menyadari bahwa dia sedikit kedinginan. Bagaimanapun, ini sudah musim gugur. Jadi, Long Ge mengeringkan tubuhnya dengan handuk mandi, membungkus bagian bawah tubuhnya dengan handuk mandi dan berjalan keluar dari kamar mandi. Saat ini, di sebelah, rangannya berhenti. Long Ge tidak bisa menahan tawa anak muda, cepat datang dan cepat pergi. Erangan di sebelah menghilang dan digantikan oleh suara dua kekasih muda yang berbicara bersama. Mungkin mereka tidak mempertimbangkan efek isolasi suara dari dinding, mungkin mereka bahkan tidak tahu ada orang di sekitar kata-kata setelah bersenang-senang. Apakah kamu nyaman? Suara anak laki-laki. Nyaman. Suara gadis itu. Apakah aku hebat? Suara seorang anak laki-laki berkata. Luar biasa. Kamu yang terkuat di dunia. Kata suara seorang gadis. Apakah aku benar-benar yang terbaik di dunia? Bagaimana kamu tahu? Lalu kamu tidak mengatakan bahwa payudaraku adalah yang terbesar, terputih, terindah, dan terlembut di dunia. Bagaimana kamu tahu? Hahaha. Laki-laki dan perempuan itu tertawa bersama. Setelah berbincang dan tertawa beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara keras lagi dari sebelah, diiringi erangan centil gadis itu. Long Ge terdiam setelah mendengar ini. Pemuda itu memiliki kekuatan fisik yang baik dan pulih setelah istirahat. Namun, setelah mendengar suara itu, tubuh dingin Long Ge tiba-tiba menjadi panas lagi, sehingga Long Ge terpaksa bergegas masuk lagi dimulai di kamar mandi. Tapi kali ini Long Ge takut masuk angin dan menyalakan air panas untuk mencuci. Kalau tidak, akan lucu jika dia masuk angin karena suara di sebelah. Kali ini Long Ge mandi 10 menit lagi. Ketika dia keluar, erangan di sebelah berhenti lagi. Long Ge menggelengkan kepalanya lagi dan tersenyum pahit haha. Anak muda memiliki dorongan yang kuat dan kekuatan fisik yang baik, tetapi daya tahan mereka masih kurang. Percakapan antara pasangan muda itu kembali terdengar dari rumah sebelah. Apakah kamu lelah? Tanya gadis itu. Aku tidak lelah. Selama aku membuatmu nyaman dan bahagia, aku tidak akan lelah. Aku sangat mencintaimu, kata gadis itu. Kalau begitu ayo kita lakukan untuk ketiga kalinya. Anak laki-laki itu tertawa. Tidak, aku tahu kamu hebat. Tidak baik terlalu lelah. Lagi pula, sudah hampir waktunya kita memesan kamar. Ayo mandi dan pergi. Ya, aku akan membuatmu lebih bahagia lain kali. Kata anak laki-laki itu sambil tersenyum. Ya, aku tahu kamu luar biasa. Kemudian terdengar ledakan tawa di seberang, dan 10 menit kemudian, terdengar suara buka tutup pintu di sebelah. Sepertinya pasangan muda mahasiswa itu juga telah meninggalkan ruang jam. Long Ge menghela nafas lega, dan kemudian berpikir aku akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. 1460